Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, fired as a policeman, Ferdy Sambo filed an appeal. Ferdy Sambo's fate regarding the status of members of the Indonesian National Police has been determined in the result of the Code of Ethics trial held at the TNCC Profession and Security Division of the Indonesian National Police, Jakarta, on Friday, August 26, 2022 in the morning. At the ethics trial, which took about 18 hours, Ferdy Sambo was officially dismissed from the Indonesian National Police. In addition, the head of the Police Code of Ethics Commission, the head of the Security Intelligence Section, the Commissioner General of Police, Ahmad Doviri, said that Ferdy Sambo would also undergo an administrative sanctions in the form of being placed in a special place for 14 days. In the process of listening to the witness statements, Ferdy Sambo did not deny any of their statements. This was stated by the head of the Public Relations Division of the Indonesian Police, Inspector General Dedi Prasetyo, in a press statement at the Indonesian National Police headquarters. There is no rebuttal from Ferdy Sambo, he said, making the allegation of ethical violations recognized as true. The alleged ethical violence committed by Ferdy Sambo was fabricating case, eliminating evidence to obstructing the investigation process of obstruction of justice. On the other hand, Dedi also revealed that the 15 witnesses who were brought were divided into 3 clusters, namely 3 people who were directly related to the shooting incident of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadier J at Ferdy Sambo's official residence. The 3 witnesses were Second Bayangkara I, Chief Police Brigadier Dabler and Strong Marut. Then in the second cluster, there were 5 witnesses related to the investigation obstacles, namely Brigadier General Hendra Kurniawan, Brigadier General Bendy Ali, Police Grand Commissioner Agus Nurpatria, Police Grand Commissioner Susanto, and Police Grand Commissioner Budi Hardi. Then said Dedi, the third cluster related to obstruction of justice, namely the destruction or disappearance of evidence consisting of 5 people. They are Police Grand Commissioner Adjutant Ridwan Soplanit, Police Grand Commissioner Adjutant Arif Rahman, Police Grand Commissioner Adjutant Arif Cahya, Commissioner Cuk Putranto, and Police Commissioner Adjutant Rifaizal Samuel. After the verdict of the ethics trial was read, Ferdy Sambo also declared an appeal even though he admitted that he regretted his actions. Then Ferdy Sambo said whatever the appeal decision was granted, he was ready to accept it. The second news is, once a day refill fuel at the Palembang gas station. Knowing that the supply of diesel fuel is increasingly limited, a number of Palembang public refueling stations apply the rule of refueling only once a day for a number of vehicles. This is done to minimize the occurrence of congestion due to the density of vehicles crying for fuel oil. In addition, the regulation is enforced to avoid vehicles that have modified tanks.
The next news is 6 hectares of land confiscated by the police. The Directorate of Special Economic Crimes at the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency again confiscated assets belonging to suspect EK in a money laundering crime case on Friday, August 26, 2022. This time, the Directorate of Special Economic Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency confiscated 3 locations of land with a total area of 6 hectares which belonged to suspect EK, the wife of the suspect is. The location of the land is in Sumur Village, Buniwangi Village, Geger Bitung District, Sukabumi Regency, West Java. The 6-hectare land is located in the hills of Mount Sumur, which is far from the crowds of people. The land was confiscated by the Directorate of Special Economic Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency, allegedly the result of money laundering carried out by the 2 suspects IS and EK to their partner with the initial SG. At the location at around 4 p.m. the team of Directorate of Special Economic Crimes of the Criminal Investigation Agency of Republik Indonesia Police confiscated land assets by displaying land confiscation banners. This is the content of the banner that was installed by the Directorate of Special Economic Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency on the land owned by EK. The confiscation of land assets was witnessed by the local police, village government, and local community leaders. Head of Sumur Village, Buniwangi Village, Udin Saihudin said that the land was purchased from villagers 2014 years ago through a trusted person. Udin said that the land had 2 locations that were certified as having the initial EK from Bandung, West Java. Meanwhile, the head of Buniwangi Village, Agus Maulana, said that he was shocked after receiving information on the assets in his area. Regarding the confiscation, he did not know the exact issue of confiscation of assets in the form of land in his area. The next news is Ferdi Sambo's wife is being investigated as a suspect. Indonesian police investigators have scheduled an examination of Ferdi Sambo's wife, Putri Chandrawati, as a suspect in the murder case of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadier G, on Friday, August 26, 2022. On the other hand, Dedi said his party has also begun to complete the case file for suspect Putri to be immediately transferred to the public prosecutor. It is known that the Republik Indonesia Police itself has handed over the case files for the first stage of the suspect Ferdi Sambo, second Bayangkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias second Bayangkara I, Chief Police Brigadier Ricky Rizal to Kuat Maruf. Putri will give information as a suspect in the case of Brigadier G's death. On Friday, August 26, 2022, at the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency on Jakarta at around 10 o'clock p.m. Dedi said that his party will carry out a physical and psychological examination of Putri's health before being examined by investigators. Later, continued Dedi, if the 2 conditions were met,
then investigators would examine Putri as a suspect. On the other hand, Daddy explained that investigators have coordinated with lawyers regarding the questioning of Putri as a suspect at the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency. The Indonesian National Police team has named Ferdy Sambo's wife Putri Chandrawati a suspect in the alleged premeditated murder case against Brigadir Yosua Huta Barat, alias Brigadir J. The determination of the suspect was conveyed directly by Irwasum of the Indonesian National Police, Agung Budi Marioto. According to him, Putri was named a suspect after investigators conducted a case. Agung said that Putri had not been detained due to illness. He has also officially sent a sick letter to investigators. On the other hand, Agung said that his party would continue to coordinate with the medical team to check Putri's health. The next news is 4 students lost in flash floods in Brian Natural Tourism. Flash floods hit the Brian Natural Tourist location in Meunasah Masjid Village, Lepung District, Aceh Besar on Thursday, August 25 at around 10 minutes to 3 p.m. 5 students who were engrossed in bathing in the weir were swept away by the current. Of this, 1 person survived it and 4 others are missing. Until the search was temporarily suspended at 10 p.m. last night, the 4 missing students had not yet been found. The head of Aceh Besar Regional Disaster Management Agency, Ridwan Jamil, told Serambi yesterday that the 5 victims who were swept away were students of Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah, Lamsite Village, Darul Imarah District, Aceh Besar. Ridwan said one survivor was 23 years old Saiful Amani from Fajar City, South Aceh. While the 4 victims who are still missing, he continued, are 20 years old Fahrul Rozi from Malaysia, 17 years old Dazaratul Aulia from Rumah Pajang Village, Kuala Bate District, Southeast Aceh, and Reza Asri, 18 years old from Punge Banda Aceh, and Ahmad Al-Hadi, who is 17 years old from Lam Asan, Pekan Banda District, Aceh Besar. Ridwan Jamil explained that the group of 30 students together with the leader of Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah, Salman, went on vacation to the tourist spot at around 12 p.m. Some of the students bathed in the Brian Dam and soon it was raining heavily in the area. As of 9 p.m. last night, light to moderate rain was still pouring down this natural tourist site and its surroundings. However, the overflow of the dam water has not yet entered the residential area because it is located far from the location of the incident. RG added that 2 rubber boats were deployed to the location to look for the missing students. The cloudy river water and heavy currents due to the rain at the location of the incident, said Ridwan Jamil, made it difficult for officers to search. When it got dark, the officers decided to stop the search with a rubber boat. Officers used flashlights to monitor the riverbank. The next news comes from Mamuju. Deadly accident between car and motorcycle. 1 person died at the scene. The fatal accident occurred on Mamuju Arterial Route Karema Village, Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi, on Thursday, August 25, 2022 in the afternoon. A truck carrying stockpiles was involved in a collision with a motorcyclist. As a result, a 44-year-old motorcyclist named Rusdin Yasin died on the spot. Bribka Andarias, a section of the Law Enforcement Unit of the Traffic Unit of the Mamuju City Resort Police, said that
Each of the car and motorbike drivers came from the direction of the Bayangkara Mamuju Hospital. At the fork in Arterial Street and Fisherman Street, the motorcyclist turned right and violently hit a truck and hit the center of the car, causing him to lose control and fall. The last news comes from West Kalimantan. The discovery of a kidnapped baby in a shop. A 40-day-old baby who was illegally kidnapped was found by residents in a shop on Ratu Sepudak Street, Sungai Bulan, Singkawang City, West Kalimantan on Thursday, August 25, 2022, yesterday. The baby was first discovered by Eli Lestari, who is the owner of the shop, at around 4 p.m. o'clock. The woman, who is familiar with Tari's breeding, admitted that she was shocked that her leg shook when she found the baby. He was surprised to see the teeny baby living alone on the bed and only covered in clothes. At that time, continued Tari, his neighbors were then crowded at his residence to see the discovery of the baby. Someone from Pemangkat had the time to help him and contacted the Pemangkat sector police because they knew of an alleged case of kidnapping a baby in Pemangkat. While waiting for the Pemangkat police, Tari had time to help treat the baby by giving him milk because he showed that the baby looked dehydrated. Pemangkat sector police personnel arrested a suspect in the kidnapping of a 40-day-old baby in Sinam Hamlet, Pemangkat District, Sambas Regency, West Kalimantan, on Thursday, August 25, 2022, in the afternoon. The head of the Pemangkat Police Sector, Police Commissioner Firah Medai, confirmed the incident. He and his staff managed to secure the baby with the initial aunt, who was illegally kidnapped and later found in the Sungai Bulan area of Singkawang City. He explained it. Previously, residents reported that a baby had been abducted to the Pemangkat sector police personnel. Then, from information from residents, a baby was also found in Sungai Bulan. He revealed that the baby's discovery was based on reports from residents that a baby was found in Singkawang. He explained that before being handed over, the baby's condition must first be checked by a doctor or midwife regarding health conditions. After the condition is declared healthy, then handed over to the baby's parents. The perpetrator's initial O has been detained at the Pemangkat Police for investigation. Police Commissioner Firah said that the alleged perpetrator is currently still being investigated. He appealed to the public to be sensitive and protect the environment. He asked the public to always monitor if suspicious action occurs. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video YouTube, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Aparat Polres Maluku Tengah tangkap 4 pelaku judi online yakni RC 41 tahun, RKM 50 tahun, MHS 60 tahun, dan ZD 52 tahun. Kapolres Maluku Tengah KBP Dax Emmanuel Manuputi menjelaskan keempat pelaku judi online itu ditangkap di tempat berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Baik Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa dalam periode Agustus 2022 ini Polres Maluku Tengah mengungkap lagi kasus judi online, dan saat ini Polres Maluku Tengah berhasil meringkus 4 pelaku judi online dan mereka ini ditangkap di lokasi yang berbeda. Hal ini kemudian diungkapkan oleh Kapolres Maluku Tengah AKBP Dax Emmanuel dalam jumpa pers yang dilakukan pada Jumat 26 Agustus 2022 kemarin, di mana dalam 4 orang yang diringkus oleh aparat Polres Maluku Tengah, yakni masing-masing berinisial ZD 52 tahun, kemudian MHS 50 tahun, dan RKM 50 tahun, serta RC 41 tahun. Dan keempat pelaku judi online ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Maluku Tengah. Dan kemudian tersangka RKM ini dijelaskan bahwa lebih dulu ditangkap aparat anggota Resmo Polres Maluku Tengah di rumahnya yang terletak di Kelurahan Letwaru, Kota Masohi pada 14 Agustus 2022. Kemudian tersangka RC diringkus pada Rabu 24 Agustus 2 hari lalu di Liang, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah. Dan Tribuners, dari tangan para tersangka kemudian sementara ZD serta MHS ini ditangkap di waktu yang sama, yakni pada Kamis 25 Agustus di Kelurahan Namailo. Para tersangka ini memainkan judi online togel dan kingdom toto. Dan dari tangan para tersangka ini polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 2 juta rupiah dan sejumlah handphone berbagai merek dari tangan para pelaku. Kemudian Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Lukman, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Maluku Tengah KBP Dax Emmanuel Manuputi. Kami menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kami di sini ada 4 pelaku yang kami amankan, yang kami tangkap dan kami proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang pertama ini adalah kita tangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 dengan inisial RKM, alamat RT dari Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Kronologis kejadiannya, ya. Jadi pelaku ini tertangkap tangan oleh anggota Resmo Satreskrim Polres Maluku Tengah, yang dimana pada saat itu pelaku RKM ini, inisial RKM ini sedang melaksanakan praktek perjudian. Ya. Jadi sedang mengirimkan nomor togel, ya, ini praktek perjudiannya adalah togel atau toto gelap, ya, yang telah dipasang oleh masyarakat yang menginginkan kepada dirinya, memberikan kepada dirinya ya, sebagai pengepul dari masyarakat, ya, kemudian memasang nomor-nomor tersebut secara online, ya, ke situs togel online dengan nama situs Kingdom. 2 orang anggota sindikat penjualan satwa liar dilindungi berhasil ditangkap anggota Ditreskrim Suspolda Jatim. Mereka bernama Zulan Amiruddin, warga Gresik, dan juga Andika Putra Pratama, warga Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya berhasil ditangkap setelah sebelumnya penyidik Subdit
4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jatim berhasil mengamankan 3 orang yang kedapatan memelihara sejumlah jenis satwa liar dilindungi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pampudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi 2 orang anggota sindikat penjualan satwa liar yang dilindungi berhasil ditangkap oleh anggota di Treskrimsus Polda Jatim pada beberapa waktu yang lalu, yakni 2 tersangka ini bernama Zulan Amiruddin, warga Gresik, kemudian Andika Putra Pratama, yang merupakan warga Nganjuk. Keduanya ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus penangkapan yang ditangani oleh penyidik Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jatim yang menangkap 3 orang pemelihara hewan yang dilindungi ya, hewan liar yang dilindungi yang berada di kawasan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, dan kemudian Kabupaten Bojonegoro. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan 304 ekor satwa yang dilindungi, yakni 291 ekor satwa burung atau aves ya, kemudian 11 ekor satwa mamalia, dan 2 ekor satwa reptil atau berjenis buaya. Kemudian dalam setahun operasi, ternyata mereka ini mengaku memperoleh pasokan hewan atau satwa liar dilindungi itu dari kawasan Pulau Sulawesi dan Provinsi Jawa Barat. Dan modus mereka untuk memperoleh pasokan satwa liar ini ternyata mereka semacam memperdaya warga kampung di pelosok daerah di Sulawesi kemudian di Jawa Barat untuk menangkap beberapa hewan-hewan yang unik atau ternyata hewan-hewan yang ternyata dilindungi oleh undang-undang. Kemudian terkadang mereka juga memperoleh pasokan dari para warga yang ada di berbagai macam pelosok daerah. Kemudian terkadang mereka juga semacam membuat pesanan ya kepada para warga yang ada di pelosok daerah sesuai dengan target atau sesuai dengan permintaan dari calon pembeli yang menghubungi 2 komplotan ini. Kemudian modus mereka untuk menjual ternyata berdasarkan informasi yang kami pun dari pihak penyidik, para tersangka ini menjualnya menggunakan metode online ya, jadi memanfaatkan media sosial saat terselubung untuk menggait para calon pembeli. Bahkan mereka juga membuat semacam jejaring komunitas pecinta hewan liar untuk memudahkan mereka melakukan semacam pemasaran hewan-hewan satwa yang ternyata dilindungi. Dan untuk kisaran harga yang mereka patok ternyata harga satwa liar yang dilindungi itu dijual dengan harga paling murah 500.000 dan paling mahal sekitar 40 juta. Karena akibat perbuatannya, para tersangka ini dijerat pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta. Demikian reportase kami, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pampudi dari Tribun Jatim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Direktur di Treskrimsus Polda Jatim KBP Zulham Effendi. Berikut liputannya untuk Anda. Itu masih diperdagangkan di dalam negeri, belum ada yang diperdagangkan di luar negeri. Namun kalau dari kita lihat modus yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian lamanya mereka melakukan aksi ini, tidak menutup kemungkinan nanti hasil pengembangan kita bisa dapatkan bahwasannya ada barang atau satwa yang dijual mereka ke luar negeri. Kita masih dalami sampai saat ini. Ya, jadi hasil BAP kita, binatang ini sebagian besar ditakar di mereka, artinya ada tempat tersendiri, ada tempat khusus mereka, kemudian mereka memperdagangkan, ada pembeli mereka kirim, atau yang pembelinya datang ke tempat mereka, memilih, kemudian bertransaksi di lokasi, kemudian dikirim barangnya. Karnius, warga Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dieksekusi hukum cambuk sebanyak 40 kali lantaran terjaring razia menjual tuak menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Eksekusi cambuk dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan algojo dari Dinas Satpol PP dan WH Aceh Singkil di Rumah Tahanan Kelas 2B Singkil pada Jumat 26 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Suramadu News Indonesia. Ada Dede Rosadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede.
Ya, Firda, dapat saya laporkan bahwa Karnius, penduduk Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dicambuk sebanyak 40 kali di rumah tahanan kelas 2B Singkil, lantaran ia terjaring razia menjual minuman tuak saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Eksekusi cambuk ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan algojo dari Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil. Karnius dicambuk sebanyak 40 kali atas putusan pengadilan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil karena yang bersangkutan melanggar pasal 16 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat. Kemudian juga Karnius ini ternyata sudah 2 kali mendapat hukuman cambuk dengan kasus yang sama, yaitu menjual tuak atau homar. Pada tahun 2019 lalu ia juga dicambuk, kemudian pada saat menjelang Lebaran 1443 Hijriah ketika tim gabungan melakukan patroli, ternyata yang bersangkutan kembali terjaring razia hingga kasusnya berproses ke Pengadilan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 16 ayat 1 Kanun Aceh nomor 16 tahun 2014 tentang jinayat dan divonis hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil menyatakan selain dicambuk, yang bersangkutan juga telah berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena kalau terbukti melakukan lagi perbuatannya tentu hukumannya akan lebih berat. Kemudian juga Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil mengimbau masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil tidak menjual belikan tuak, kemudian juga tidak mengkonsumsi tuak. Karena tuak termasuk dalam kategori homer yang dilarang oleh Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia, Dede Rosadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasatpol PP Aceh Singkil Ahmad Yani. Berikut liputannya untuk Anda. Cambuk kemarin kalau di Kanun kamar. Itu Tapi kamar itu ya dia tua. Tua yang sudah difermentasi, yang sudah mengangkat di atas 2%. itu memabukkan, ya? Memabukkan. Itu sebagai penjual atau pemakai? Iya, yang kemarin itu sebagai penjual, dan di tahun 2019 pun beliau sebagai penjual juga. Berarti ini yang kedua kali, ya? Ini yang kedua kali kita tangkap sekitar bulan puasa kemarin, yang mau menjelang Lebaran. Nah, ini dicambuk sebanyak 40 kali. Agar tidak mengulangi perbuatannya, apa yang harus selain dihukum cambuk? Kemarin beliau waktu mau pamit datang kepada saya, dan saya ingatkan kepada beliau bahwasanya kamu sudah 2 kali, jangan kamu ulangi lagi yang ketiga kali. Imbauan, Pak, agar tidak terulang lagi bagi masyarakat lain, Pak. Ya, kami himbau. Saya selaku Kasatpol PP Aceh Singkil menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasanya tua yang sudah difermentasi. Setelah sebelumnya berhasil melumpuhkan 3 pelaku termasuk otak dari perampokan di lintas Sumatera, jajaran Satreskrim Polres Muba bersama Polsek Sungai Lilin kembali berhasil menangkap 2 anggota komplotan perampok yang terkenal sadis tersebut. Komplotan Tony CS yang sebelumnya telah diamankan, kini kedua tersangka ini yakni Ruslan 48 tahun warga Oki dan Suparzi 40 tahun warga Oku Timur yang sudah masuk daftar pencarian orang lintas Sumatera dan kini harus menyusul rekan-rekannya di balik jeruji besi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Fajri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribunus dimanapun berada. Sebelum komplotan ini diamankan, terlebih dahulu otak dari pelaku perampokan tersebut, yakni Tony CS dan 2 temannya, telah diamankan oleh Polres Musi Banyuasin. Dan menyusul Ruslan dan Suparzi juga diamankan. Mereka ini diamankan pada tempat berbeda, di mana Suparzi ditangkap di Tegal Mulia Oki, sedangkan Ruslan ditangkap di Oku Timur. Nah, keduanya ini ditangkap di tempat berbeda, namun karena mencoba melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian, keduanya terpaksa diberi tembakan tegas dan terukur.
Kedua tersangka ini merupakan anggota TNI CS yang direkrut sebagai eksekutor perampokan dengan target yang ditentukan. Target sendiri seperti toke emas, agen breling, dan pemilik kebun karet yang baru usai panen. Dua orang ini diketahui spesialis perampok atau forensik yang juga salah satu tersangkanya ini Ruslan menjadi DPO pada Polres Oku Timur, di mana ia telah menembak salah satu anggota Polres Oku Timur pada pahanya. Kemudian Satreskrim Polres Nomor juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti senpi dan sejumlah pelurunya. Selanjutnya, sedangkan otak dari pelaku yakni Tony meninggal dunia pada penangkapan pertama karena mencoba melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian. Atas perbuatannya, para pelaku ini dikenalkan pasal 365 ayat 1, 2, dan 4 dengan hukuman hidup dan 20 tahun penjara. Firda, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos Fajri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Muba AKP Dwi Rio Andrian. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa LP yang berada di Polres lain ataupun di Polda untuk kedua tersangka ini. Untuk upaya penangkapan sendiri, komplotan ini sudah sejauh mana? Upaya penangkapan terhadap komplotan mereka ini? Ya, untuk komplotan mereka yang masuk dalam radar kami itu ada sejumlah 7 orang. Dan 5 diantaranya sudah kita amankan. Dan 2 diantaranya masih dalam pengejaran kami. Dan akan kami terus kejar sampai mereka dapat. Unit jangan sat, posisi unit, kami nggak terbicara sat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah menengah pertama atau SMP sederajat hingga sekolah menengah atas atau kejuruan atau SMA-SMK sederajat baik negeri maupun swasta dalam waktu dekat. Hal itu merupakan imbas dari dugaan adanya beberapa seorang siswi SMP hingga SMA di Kota Pangkal Pinang yang terindikasi membuka layanan open booking order alias open BO atau pemesanan terbuka prostitusi online. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat bakal mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik dari SMP hingga SMA sederajat di Kota Pangkal Pinang. Hal itu ternyata sendiri imbas dari adanya dugaan beberapa orang siswi sekolah menengah pertama hingga atas di Kota Pangkal Pinang yang terindikasi membuka layanan prostitusi online atau melakukan open BO, di mana Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Ratmi Dadawam mengatakan memang hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi dari meluasnya para siswi yang berperilaku menyimpang tersebut dengan melakukan open BO, di mana memang selama ini para siswi tersebut melakukan open BO saling menjual teman sesama sekolah, sesama pelajar di mana dalam satu sekolah tersebut, di mana oleh karena itu dalam waktu dekat pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri akan segera mengumpulkan seluruh kepala sekolah hingga guru bimbingan konseling di Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Sementara itu memang Ratmi Dadawam mengungkapkan pihak sendiri memang sampai saat ini belum mengetahui kondisi real di lapangan terkait adanya indikasi tersebut, di mana memang saat ini pemerintah kota baru menerima informasi dan aduan dari Polres setempat, terutama dari Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pangkal Pinang. Terlebih saat ini memang kasus tersebut ada yang menjurus ke arah prostitusi online tersebut, sudah beberapa kasus diantaranya sudah ditangani oleh unit PPA Polres Pangkal Pinang, di mana oleh karena itu pemerintah sendiri sebenarnya telah rutin melakukan kegiatan antisipasi tindak perdagangan orang ataupun TPPO baik melalui kampanye
di media sosial, elektronik, bahkan media cetak. Hal itu menjadi program strategis Kota Pangkal Pinang untuk menanggulangi permasalahan TPPO di Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Oleh karena itu memang sejauh ini imbas dari hal tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri telah melakukan berbagai upaya, di mana salah satu diantaranya dengan membentuk Satgas TPPO, di mana hal itu telah dibentuk pada Kamis 25 Agustus yang lalu, di mana dalam Satgas tersebut terdiri dari beberapa pihak, mulai dari kepolisian, imigrasi, Satpol PP, dan TNI Polri yang terlibat di dalamnya. Sementara itu memang dengan adanya indikasi para siswa yang melakukan open BO tersebut tak dapat dipungkiri karena adanya kemajuan teknologi saat ini, di mana memang para siswa ataupun siswi di sekolah menengah pertama hingga menengah atas, khususnya di Kota Pangkal Pinang, telah diperbolehkan untuk membawa handphone ke sekolahnya masing-masing. Maka dari itu guna mengantisipasi hal tersebut lebih jauh, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri pada saat nantinya akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah, nantinya akan dirumuskan kebijakan apakah nantinya para siswa kembali dilarang untuk membawa handphone ke sekolah atau seperti apa, di mana hal itu untuk mengantisipasi meluasnya ataupun menjelarnya kasus tersebut kepada siswa-siswa yang lain, di mana memang saat ini berdasarkan laporan yang ada, sejumlah siswa tersebut saat ini sudah tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, di mana memang di dalamnya diindikasi mereka melakukan prostitusi online. Begitu rekan Firda, kembali studio. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos CP atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan CP dari Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang, Ratmi Dadawam. Berikut liputannya untuk Anda. Saya belum melihat pastinya, tapi beberapa informasi dari PPA tersebut, dan kami akan segera mengundang seluruh kepala sekolah SMP dan SMA untuk melakukan sosialisasi untuk ini semua, bagaimana jangan sampai terjadi lagi BUU yang lain. Ya. Ini kan indikasinya baru seperti itu, tapi kita lihat nanti di lapangan kita. Kami akan mengundang kepala sekolah ya Bu, menahan semua kepala sekolah SMP dan SMA yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jadi perdagangan orang dan anak ini pemerintah sudah banyak melakukan program kegiatan, termasuk kegiatan ini baik di medsos, di media elektronik, juga di media ini cetak dan lain-lain. Kemudian program-program ini pada salah satu program pemerintah Kota Pangkal Pinang banyak sekali. Tapi yang kita harapkan tidak cukup hanya pemerintah, tapi kemudian masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan semua masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan itu, bagaimana kita sama-sama untuk peduli, bagaimana untuk bagaimana menanggulangi pencegahan. Kemudian kalau sudah terjadi, bagaimana kita untuk menanggulangi mereka. Solusinya apa? Ya sama-sama kita bergerak. Jadi tidak hanya pemerintah, nggak akan mungkin berhasil kalau hanya pemerintah saja. Satgas akan berfungsi untuk mencegah, meminimalisir terjadinya perdagangan orang dan anak. Peristiwa kebakaran satu unit kapal ikan PT Pasifik Tuna Mandiri di lingkungan 2 Kelurahan Air Tembaga 1 Kecamatan Air Tembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dibenarkan oleh Dit Polerut Polda Sulut pada Jumat 26 Agustus. Dit Polerut Polda Sulut mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah di perairan dermaga PT Pasifik Tuna Mandiri. Kapal yang terbakar adalah kapal jenis pancing ikan cakalang bernama KM Nusantara Jaya 8 dengan groston 87 milik PT Jaya Bitung Mandiri atau Jabima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dilakukan bahwa apa yang disampaikan tadi di awal penjelasan Firda, telah terjadi peristiwa kebakaran satu unit kapal ikan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dengan nama kapal KM Nusantara Jaya 8 dengan jenis kapal yaitu pancing ikan cakalang. Nah, peristiwa itu terjadi di saat kapal sedang labuh di perairan dermaga PT Pasifik Tuna Mandiri Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dan dari keterangan
yang dihimpun oleh kepolisian di tempat kejadian perkara dari keterangan sejumlah saksi bahwa di saat atau beberapa saat sebelum kejadian kapal tersebut sedang dilakukan pengelasan oleh tukang las di bagian knalpot kendaraan yang ada di kamar mesin kapal. Maaf, knalpot kapal yang ada di kamar mesin kapal. Dan selanjutnya menurut saksi yang memberikan keterangan ke polisi, yaitu para tukang las, muncul percikan api dari yang ditimbulkan dari tersebut, sehingga tukang las sempat memberitahu seorang tukang las lainnya bahwa ada percikan api, namun api dengan cepat membesar, lalu kedua tukang las itu bergegas untuk meninggalkan atau keluar dari kamar mesin atau tempat pengelasan knalpot, dan peristiwa kebakaran pun tak dapat diindahkan, rekan Firda. Beruntung dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya korban materi yang ditaksir sekitar hampir 1 miliar rupiah. Dan sayangnya peristiwa ini seakan ditutupi oleh pihak perusahaan karena sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan diizinkan untuk masuk oleh pihak security yang ada di depan pintu masuk atau yang berjaga di pos masuk. Alasan para security itu karena saat itu api sudah mati dan sudah tidak bisa diliput. Dan amatan kami justru berbanding terbalik, karena kami lihat masih ada kendaraan mobil pemadam kebakaran dan kendaraan mobil air yang keluar masuk membawa air untuk membantu proses pemadaman, dan ada beberapa orang yang menggunakan kendaraan membawa masuk cairan yang berwarna ungu dan sabun cuci yang terinformasi akan dipakai untuk membantu dicampurkan ke air untuk proses pemadaman. Hingga berita ini kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait dengan kenapa wartawan tidak bisa diizinkan untuk meliput. Dan untuk penyebab pastinya, Polsek Air Tembaga maupun Ditpol Airut Polda Sulut masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan Ditpol Airut Polda Sulut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Demikian bukan Firda, laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Gersian melaporkan langsung dari Bitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, rampung menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Melalui kuasa hukumnya, Putri Chandrawati dicecar sebanyak 80 lebih pertanyaan oleh penyidik. Saat ditanyai penyidik, Putri Chandrawati tetap mengaku sebagai korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa istri Irjen Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati, telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dan pada Jumat kemarin, Putri Chandrawati akhirnya memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa. Dan pada Jumat kemarin merupakan pemeriksaan perdana yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Dan Putri Chandrawati tiba di gedung Bareskrim Polri dengan menggunakan mobil Kijang Innova hitam dengan nomor polisi B1284IR. Mobil tersebut memasuki area Bareskrim sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Namun, mobil tersebut tidak berhenti di lobi Bareskrim yang biasanya wartawan, awak media biasa menunggu seperti itu. Namun, mobil tersebut tidak berhenti di lobi, namun mobil tersebut berhenti di lobi belakang gedung Bareskrim Polri seperti itu. Dan memang
Putri Chandrawati diperiksa mulai pukul 11 siang dan selama 12 jam lebih Putri Chandrawati selesai diperiksa seperti itu. Dan pada Jumat kemarin pemeriksaan terpaksa harus dihentikan sementara mengingat kondisi kesehatan dari Ibu Putri Chandrawati. Dan menurut Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Dedi Prasetyo mengatakan alasan pemeriksaan pada Jumat kemarin dihentikan sementara mengingat kondisi kesehatan dari Ibu PC. Namun Dedi tak menampik bahwa kondisi kesehatan Ibu PC dalam keadaan baik seperti itu. Hanya saja pemeriksaan harus dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2020 mendatang. Dan saat ditemui terpisah, yaitu pengacara keluarga dari Ferdi Sambo, yaitu Arman Hanis mengatakan bahwa Putri Chandrawati dicecar sebanyak 80 lebih pertanyaan oleh penyidik. Namun Arman tidak menjelaskan secara detail apa saja pertanyaan yang ditanyakan kepada Putri Chandrawati. Namun dia mengatakan memang ada sebanyak 80 lebih pertanyaan yang ditanyakan seperti itu kepada Ibu Putri Chandrawati. Dan diketahui bahwa pada hari Selasa atau tepatnya sebelum hari pemeriksaan terhadap Ibu Putri Chandrawati, hari Selasa mendatang akan digelar rekonstruksi dan nantinya seluruh tersangka akan dihadirkan di tempat kejadian perkara, yang mana diketahui berada di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, seperti itu. Dan namun Irjen Ferdi Sambo berdasarkan informasi yang kami dapat nantinya tidak akan dihadirkan, namun hanya 4 tersangka saja yang dihadirkan, yaitu Ibu Putri Chandrawati, yaitu yang menjadi tersangka terakhir seperti itu. Lalu nantinya ada Barada E, Bribka RR, dan KM seperti itu. Dan nantinya pada saat rekonstruksi maksud saya nantinya akan dihadiri oleh dari DPU hingga dari pengacara keluarga Irjen Ferdi Sambo sendiri. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rama dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara lebih lengkap dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Juga harus cepat dilakukan pemberkasan, juga harus cepat dilakukan sehingga ditargetkan yang beberapa minggu ini berkas perkara harus segera dilimpahkan ke DPU juga. Kemudian informasi yang kedua dari Pak Direktur, rencana pada hari Selasa tanggal 13 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340 subsidi 338 untuk 55 dan 5. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga kemudian dilakukan pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang Kapolri, yaitu Komnas. Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara untuk melaporkan Ketua KPUD TTU Paulinus Lapeveka yang diduga menerima gaji ganda. Laporan tersebut dibuat oleh perwakilan anti korupsi NTT, yakni Ketua Garda TTU Paulus Modok dan Direktur Lokmas JWNTT Victor Manbait.
Paulus Kodok mengatakan pihaknya tidak hanya melihat dalam dugaan korupsinya, namun juga proses yang bersangkutan menjadi komisioner KPU dan ketua KPUD melangkahi banyak aturan yang menjadi standar perekrutan komisioner. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari dari Pos Kupang, ada Onji Rebon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Onji. Baik, rekan Firda, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada Kamis pekan ini Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara Paulinus Lapeveka dilaporkan oleh Masyarakat Peduli Pembangunan dan Anti Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Garda TTU Paulus Modok dan Direktur Lakmas Cendanawangi NTT Victor Manbait ke Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara dilaporkan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan karena diduga menerima gaji ganda, dalam hal ini dalam statusnya sebagai ASN aktif dan Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara. Paulus Modok dalam keterangannya yang disampaikan kepada Pos Kupang menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada dugaan korupsi, tetapi banyak aturan yang dilanggar saat yang bersangkutan lolos menjadi komisioner KPUD pada tahun 2015 lalu. Dalam hal ini kedua perwakilan masyarakat anti korupsi ini juga menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan sejak beliau menjabat sebagai Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah, Komisioner KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga menjadi Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara sekitar 103 bulan. Pada jenjang waktu ini yang bersangkutan juga menerima gaji sebagai ASN guru dan diperkirakan mencapai 342 juta lebih. Perlu saya juga sampaikan bahwa pihak Lakmas dan Garda TTU juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan seharusnya tidak boleh menerima gaji sebagai ASN pasca lolos menjadi komisioner KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara. Mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan seorang komisioner menerima gaji sebagai komisioner ASN guru. Dalam wawancara bersama Ketua KPUD pada 13 Juli 2022 yang lalu, Ketua KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan surat permohonan untuk mengikuti seleksi komisioner KPUD pada beberapa tahun yang lalu. Demikian rekan Fidas. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Onci Rebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di salah satu toko bangunan di Ampenan, Tanjung Karang, Kota Mataram pada Jumat 26 Agustus. Sebelum kebakaran terjadi, warga mendengar 2 kali suara ledakan. Made warga sempat menuturkan awalnya ia mengira suara ledakan tersebut adalah suara hentakan kucing di gentengnya. Namun tiba-tiba api membumbung tinggi dan bakar bangunan sekitar pukul 5 sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Setiawati Indah Sugianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Setiawati. Baik, terima kasih rekan Firda. Kebakaran terjadi di salah satu toko bangunan, tepatnya di Ampenan, Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Sebelum terjadi kebakaran ini, terjadi sempat bunyi kucing melompat 2 kali. Made merupakan warga setempat menyatakan awalnya dia mengira suara hentakan kucing di gentengnya. Namun kebakaran ini terjadi pada pukul
pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, Made menduga api berasal dari ledakan tabung gas. Api yang berkobar lumayan besar, sulit untuk dipadamkan karena ada material bahan bangunan yang mudah terbakar di dalamnya. Made bersama ayahnya sudah siap siaga menggunakan sel extinguisher atau alat pemadam api, dan terjadi sewaktu-waktu api menjalar ke belakang atau rumah dari rumah Made yang dipisahkan oleh lem tembok saja. Lalu penuturan dari petugas kebakaran yang mengatakan pihaknya sudah menurunkan beberapa unit pemadam kebakaran. Pihak damkar dan BRIMOB dengan beberapa warga setempat turut untuk menurun untuk memadamkan api tersebut. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Skuad Persijap Jepara resmi diluncurkan di Gedung Wanita pada Jumat 26 Agustus 2022. Peluncuran ini sekaligus pengenalan jersey, kandang, dan tandan Persijap Jepara di Liga 2022. Seluruh pemain, jajaran pelatih, dan manajemen menghadiri peluncuran tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Yunan Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunan. Baik Firda, saya laporkan bahwa semalam atau Jumat tanggal 26 Agustus 2022, manajemen Persijap telah mengenalkan skuad pemainnya untuk mengarungi Liga 2 2022, dan acara ini, peluncuran ini juga sekaligus mengenalkan jersey yang akan dikenakan Persijap di Liga Kasta kedua ini. Ada tiga warna jersey yang akan dikenakan oleh para pemain Persijap. 3 jersey itu akan digunakan di laga kandang dan tandang atau home away. Untuk laga home seperti jersey pada tahun lalu, manajemen Persijap kali ini mendesain dengan mewarna merah marun. Menurut keterangan dari Presiden Persijap M. Iqbal Hidayat, pemilihan warna ini merujuk pada warna jersey Persijap pada 2008 lalu, di mana saat itu Persijap Jepara masih sebagai kontestan Liga Super Indonesia atau Liga 1, liga tertinggi di Indonesia. Dan untuk laga tandang nanti juga skuad tim berjuluk Laskar Kalanyamat ini memiliki 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Untuk kostum kiper ada 2 warna, yaitu merah muda dan kuning. Acara semalam juga berlangsung meriah. 3 elemen kelompok supporter yakni Kurvanot Sindikat atau CNS dan juga barisan supporter Persijap Sejati, Banaspati, dan Jepara Tifosi Mania atau Jetman memeriahkan acara ini. Mereka juga mengumandangkan yel-yel penyemangat kepada para pemain, pelatih, dan manajemen. Terkait target untuk di Liga 2 2022 ini, Presiden Persijap M. Iqbal Hidayat mengatakan bahwa pihaknya tidak memasang target muluk-muluk. Yang penting para pemain berjuang sekuat tenaga, bekerja keras, mengeluarkan tenaga dan skillnya semaksimal mungkin untuk membela Persijap. Terkait karena Persijap saat ini tergabung di grup tengah dan bersaing dengan grup seperti PSIM, PSCS, dan Persipapati, dia menargetkan bisa lolos 6 besar di Liga 2. Dan saat ini pagi tadi rombongan Persijap Jepara telah berangkat ke Cilacap untuk melakoni laga perdana Liga 2 2022 melawan PSCS yang akan berlangsung pada Senin tanggal 29 Agustus 2002. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Yunan dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Presiden Persijap Muhammad Iqbal Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Udah jadi tradisi ya, tapi kan karena sejak kepemimpinan saya di sini itu kan kita 2019 belum siap, itu kan Liga 3, lalu 2020 ada COVID, dan akhirnya nih kita baru bisa siapkan sekarang walaupun mendadak. Tadi kan kita juga izinnya itu susah karena ada PPKM dan lain-lain, dan mudah-mudahan acara ini tertib sampai habis. Tapi memang intinya adalah perkenalan pemain, jersey pemain, dan pelepasan tim untuk mengarungi kompetisi Liga. Oke, untuk jersey intinya memang kita nggak pakai apparel,
Kawasan Sungai Sekanak Lambidaro akan dijadikan tempat Car Free Night atau seperti ala-ala Malioboro Jogja yang akan direncanakan oleh pemerintah Kota Palembang. Rencana Car Free Night sendiri pada tanggal 2 September mendatang yang akan membuat pedestrian Sekanak Lambidaro seperti Malioboro Yogyakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Widya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Firda. Sekanak Lambidaro ini akan dijadikan tempat Car Free Night atau seperti ala Malioboro seperti di Yogyakarta yang akan direncanakan oleh pemerintah Kota Palembang. Rencana Car Free Night tersebut pada tanggal 2 September 2022 mendatang yang akan membuat pedestrian Sekanak Lambidaro sekarang ini seperti Malioboro Jogja. Itu melalui Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, akan merencanakan bahwa Sekanak Lambidaro rencana akan menjadi destinasi wisata kuliner dan budaya kepada pengunjung. Bakal ada jajanan dan perdaya dari usaha dan mikro serta atraksi seni budaya di Sekanak Lambidaro. Rencana tersebut akan di-launching pada tanggal 2 September 2022 nanti, sekitar 1 minggu ke depan. Nanti di sepanjang pedestrian Sekanak Lambidaro ini bakal ditutup dari kendaraan yang melintasi pasca launching Car Free Night pada setiap hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul jam 6 sore hingga jam 12 malam. Untuk menjaga keamanan di sekitaran tersebut, nantinya Pemkot Kota Palembang akan serahkan keamanannya dan parkir kepada organisasi perangkat daerah terkait dan bekerja sama kepada kepolisian. Menurut dengan warga sekitar, kondisi Sekanak Lambidaro ini cukup bersih dan cukup aman, akan tetapi untuk Sungai Sekanak sendirinya itu masih keadaan berwarna hitam dan pekat dan berbau, sehingga membuat warga ingin meminta kepada Pemkot Palembang untuk segera membersihkan lagi dari Sungai Sekanak Lambidaro ini. Dan juga warga meminta untuk harga sewa dari tenda untuk UMKM nanti di Car Free Night tanggal 2 September 2022 itu harganya terjangkau. Baik, rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Widya dari Tribun Sumsel atas laporan Anda melaporkan langsung dari Palembang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau bekas sumur dalam mengandung gas alam yang kini telah dimanfaatkan menjadi energi terbarukan di Dukuh Desa Krendowahono, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 25 Agustus. Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko. Semula kandungan gas tersebut ditemukan oleh warga sekitar yang mencium adanya bau belerang dari bekas sumur dalam yang airnya asin pada akhir 2019 lalu. Saat disulut dengan korek api ke arah pipa sumur dalam tersebut ternyata dapat mengeluarkan api kecil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Agus Iswadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik, Firda, dapat dilaporkan bahwasannya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta pihak ESDM Jateng telah melakukan tinjauan kunjungan di Dukuh Desa Krendowahono, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar pada Kamis kemarin. Adapun kunjungan tersebut dalam rangka meninjau serta melihat bagaimana uji coba pelaksanaan dari pemanfaatan energi terbarukan, yaitu berupa gas alam. Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya, gas alam itu ditemukan warga atau ditemukan pada 2019 akhir, yang semula itu merupakan proyek pengeboran sumur dalam, mengingat di kawasan tersebut sempat dilanda kekeringan. Akan tetapi pada saat pengerjaan proyek tersebut ternyata sumur dalam tersebut tidak dapat digunakan karena mengeluarkan air yang sedikit asin serta mengandung gas. Kemudian warga yang tengah berada di sekitar lokasi tersebut mencium adanya bau belerang dan kemudian menyulut dengan korek api hingga akhirnya keluar atau muncul api dari arah pipa bekas pengeboran sumur dalam tersebut. Hingga akhirnya melihat potensi gas alam tersebut, pihak SDM akhirnya memberikan bantuan berupa pembuatan instalasi untuk penyaluran gas alam itu ke rumah-rumah warga. Hingga saat ini sudah ada 30 saluran yang dipasang di rumah warga sekitar dan sudah dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk memasak, baik itu untuk memasak air maupun menggoreng.
Berdasarkan informasi dari pihak SDM juga, untuk penggunaan instalasi tersebut dapat dimaksimalkan sebanyak 60 saluran di rumah warga yang berada di sekitar sumber dalam tersebut. Akan tetapi, untuk pembuatan instalasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada warga untuk pengadaan maupun pembuatan saluran instalasi menggunakan dana desa ataupun swadaya masyarakat. Berdasarkan informasi dari ESDM Jateng, potensi gas alam di bekas rawa tersebut diperkirakan dapat bertahan hingga 13,6 tahun untuk cadangan gas alam tersebut, sehingga untuk kandungan gas alam tersebut dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar sebagai upaya desa mandiri untuk transformasi energi. Berdasarkan informasi atau hasil wawancara dengan Gubernur Jateng, upaya ini juga merupakan salah satu gerakan dalam rangka mengoptimalkan energi terbarukan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Agustus Swadi dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya dari SDM Provinsi coba menggali ya energi terbarukan itu banyak sekali, dan ada banyak gas-gas rawa di beberapa tempat dulu di daerah ini pernah muncul sehingga pernah geger, akhirnya kok bisa dibakar. Kemudian masyarakat jadi panik, di polis lain. Nah, kita terjunkan tim dari SDM, kemudian ada risetnya dan dulu bahwa itu gasnya ternyata bisa dimanfaatkan. Dari situlah kemudian ini untuk kesekian kali kita mencari sumber-sumber daya gas rawa yang ada untuk diinformasi pada masyarakat. Nah, instalasinya dibantu oleh SDM Provinsi, dan kemudian jaringannya dibantu melalui banyak partisipan. Sebenarnya desa juga bisa melakukan. Dan akhirnya ibu-ibu atau keluarga yang ada di rumah bisa memanfaatkan free yang gratis. Ini bagian dari ikhtiar kita bagaimana kemandirian energi itu coba kita galang dengan kekuatan atau sumber daya yang ada di masing-masing lokal yang ada. Bahkan juga kita menggunakan Satu unit truk mengalami kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Truk bernomor polisi F8635KN tersebut hilang kendali, lalu menabrak rumah milik warga di Desa Pangaur. Akibat kejadian tersebut, 4 orang mengalami luka-luka yang terdiri dari 1 pemilik rumah mengalami luka cukup parah, 2 orang tetangga mengalami luka gores, dan sopir dari kendaraan tersebut mengalami luka ringan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari kemarin, itu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas di mana satu unit truk berwarna merah dengan muatan kosong menabrak satu unit rumah yang berada di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Nah, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat atau pada sholat Jumat. Nah, di mana pada rumah tersebut, di depan rumahnya tepatnya ada 3 orang ibu-ibu yang satu merupakan pemilik rumah dan 2 orang lainnya adalah tetangga dari rumah yang juga menjadi korban ketiganya. Nah, kemudian dari arah Tejo menuju ke arah Jasinga, itu satu unit truk melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian hilang kendali hingga mengakibatkan menabrak rumah hingga mengalami rusak parah di bagian depan. Nah, sang sopir pun mengalami luka pada bagian pelipisnya dan langsung keempat korban tersebut langsung dilarikan ke klinik dokter yang berada kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Nah, menurut saksi mata suami dari korban, saat itu dirinya sedang menjahit, ya kemudian tiba-tiba terdengar suara yang kencang menabrak rumahnya. Bahkan para korban ini tertimpa puing-puing dari runtuhan bangunan yang rusak. Kemudian dari keterangan pihak pemilik kendaraan truk, saudaranya mengatakan bahwa sopir sudah berusia sekitar 50 tahun dan memang dalam kondisi mengantuk dalam mengemudi. Jadi menurut pengakuannya, sang sopir tersebut
usai mengantarkan barang dan sempat beristirahat juga di Pasar Rebo yang berada di Tejo, Kabupaten Bogor ya. Namun entah bagaimana dirinya memaksakan untuk kembali melanjutkan perjalanan dalam kondisi stamina yang kurang stabil. Hingga akhirnya peristiwa tersebut tak bisa terhindarkan. Namun beruntung dari keempat korban tersebut tidak ada yang mengalami luka serius, bahkan tidak ada juga yang sampai meregang nyawa. Untuk saat ini semuanya sudah sedang dalam pengobatan ya di klinik yang tidak jauh juga dari lokasi kejadian tersebut. Begitu rekan Fira yang dapat kami sampaikan dari Jasinga, Kabupaten Bogor. Ya, baik. Terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi dan Lembaga Adat Melayu Jambi menganugerahi gelar Adat Melayu Jambi kepada Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Balai Rung Sari Lam, Jambi pada Sabtu 27 Agustus. Tampak hadir Mendagri dan juga Jaksa Agung di Balai Rung Sari dengan diarak mobil hias Angso Duo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Wiradani akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Ya, memang betul bahwasannya pemerintah Provinsi Jambi bersama Lembaga Adat Melayu Jambi menganugerahkan gelar Adat Melayu Jambi terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan juga Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dan juga Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, namun Ketua Mahkamah Agung berhalangan hadir. Nah, penganugerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi beserta Lembaga Adat Melayu Jambi karena tokoh-tokoh tersebut dinilai berjasa dalam memajukan Provinsi Jambi dan telah memberikan dedikasi serta pengabdiannya di Provinsi Jambi. Diketahui, Jaksa Agung sendiri bertugas selama 13 tahun di Provinsi Jambi, dan dalam sambutannya tadi beliau mengatakan bahwasanya beliau bertugas di mana saja. Burhanuddin mengaku adalah putra Jambi. Nah, namun dalam pidatonya tadi beliau dengan rendah hati mengatakan belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Provinsi Jambi. Dan juga yang menarik tadi disampaikan dalam sambutannya, Burhanuddin berbahasa Melayu Jambi dan disambut tepuk tangan oleh para peserta. Pemberian gelar adat Melayu Jambi tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriyansa Nur yang merupakan putra Jambi juga. Nah, memang penganugerahan ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi sudah melalui proses dan tahapan yang panjang, dan mereka membentuk tim pencari gelar dan juga minta persetujuan Gubernur Jambi selaku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi. Nah, tadi juga dianugerahkan gelar terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, yaitu Sri Paduka Payung Kencana, dan juga kepada Jaksa Agung RI diberikan gelar Sri Paduka Mustika Alam. Dan juga tadi istri dari Jaksa Agung juga menerima gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu Jambi dan langsung diberikan oleh istri Gubernur Jambi, Hesnidar Haris. Nah, kegiatan tersebut, penganugerahan tersebut berlangsung sekira lebih kurang 4 jam dan berlangsung di Balai Rung Sari, Provinsi Jambi, yang tepatnya ada di Broni, Kota Jambi. Demikian Firda untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Wira dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menghadiri peluncuran dan pemecahan rekor muri senam kesegaran jasmani atau SKJ pelajar seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di Plaza Utara Gelora Bung Karno atau GBK Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 27 Agustus hari ini. Amali mengatakan bahwa kita juga tidak melupakan SKJ yang pernah ada. Hal itu dapat dilihat dari lagu saat pemanasan masih menggunakan irama yang sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leonardo Swikal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leo. Baik, terima kasih rekan Firda. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Zainuddin Amali menghadiri peluncuran dan pemecahan rekor muri senam kesegaran jasmani atau SKJ pelajar di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di Plaza Utara Gelora Bung Karno atau GBK yang lokasinya berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Menurutnya SKJ ini bukan hanya untuk pelajar, tapi kalau dilihat dari gerakan-gerakannya, itu merupakan gerakan yang sangat energik. Amali mengatakan bahwa kita juga tidak melupakan SKJ yang pernah ada. Hal tersebut dapat dilihat dari lagu saat pemanasan masih menggunakan irama yang sama. Kemudian selanjutnya disesuaikan dengan situasi kekinian saat ini. Ia mengatakan bahwa gerakan-gerakan yang sangat energik menjadi ketertarikan sendiri, bukan hanya untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mahasiswa dan kalangan umum. Maka dari itu pihaknya berharap supaya senam tersebut dapat tersosialisasikan secara meluas ke masyarakat. Oleh karenanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI agar SKJ dapat tersosialisasikan dengan baik. Lebih lanjut, Amali mengatakan bahwa masyarakat merasakan betul pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Menurutnya, apabila masyarakat tidak bugar, kalau dikaitkan dengan pencarian bakat talenta untuk atlet-atlet yang berprestasi, maka sulit untuk menemukan talenta-talenta yang bagus. Amali menjelaskan pihaknya membuat desain olahraga nasional dengan gambaran hulunya merupakan kebugaran, sedangkan hilirnya adalah sebuah prestasi. Jadi tidak mungkin menciptakan prestasi yang bagus di tengah masyarakat yang sakit-sakitan. Demikian ujar Amali. Diketahui pemecahan rekor muri tersebut dihadiri secara langsung oleh ratusan para pelajar di DKI Jakarta. Selain itu sekira hampir jutaan bahkan pelajar di Indonesia juga mengikuti secara online melalui Zoom meeting. Demikian informasi, kembali kepada rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Leo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Berikut liputannya untuk Anda. Belajar ini selanjutnya akan meluas ke masyarakat yang bugar, tentu untuk Indonesia lebih maju dan terus maju. Saya rasa itu Pak Menteri. Terima kasih. Pak, kenapa Bapak ngasih rekor muri? Baik, dari Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini menyerahkan rekor dunia untuk SKJ pelajar terbanyak, dan ini sudah dibuktikan bahwa dengan jumlah yang sangat banyak ini Muri mengapresiasinya sebagai rekor dunia. Terima kasih. Oke, itu ya, cukup. Oh iya, saya kira Igornas sangat berperan. Kang, sini. Jadi Kang Dik-Dik, Ketua Umum Igornas, karena mereka lah yang mensosialisasikan ini ke berbagai daerah. Karena kita tahu bahwa di SD pasti ada guru olahraga, di SMP ada guru olahraga, di SMA ada guru olahraga. Memang organisasi ini belum lama terbentuk, tetapi saya lihat luar biasa, guru-guru olahraga di seluruh Indonesia bersemangat, berhimpun di dalam Igornas. Oleh karena itu saya nggak mendorong mereka, karena kebetulan saya adalah
Berbagai kegiatan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun RSPAL Dr. Ramlan ke-72 dan Jalan Senasri ke-76 pada Sabtu 27 Agustus. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi Imanta bersama Nyonya Rosi Gigi Imanta meninjau dan menyapa secara langsung masyarakat yang ikut dalam acara tersebut. Ada 5 kegiatan bakti kesehatan yang diadakan, yakni pelayanan KB, vaksin 3 atau booster 1 COVID-19, screening pendengaran pada bayi usia 1-4 bulan, kemudian edukasi onkologi hingga edukasi kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Febrianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Baik. Jadi selamat siang para pemirsa Surya dan Tribun dimanapun Anda berada. Jadi Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi Imanta J bersama Nyonya Rosi Gigi Imanta meninjau dan menyapa secara langsung masyarakat yang mengikuti acara tersebut. Jadi ada 5 kegiatan bakti kesehatan yang diadakan, yaitu pelayanan KB, vaksin 3 atau booster 1 COVID-19, screening pendengaran pada bayi usia 1-4 bulan, edukasi bidang onkologi hingga edukasi kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah. Tujuan dilaksanakan bakti sosial di samping untuk mendukung program pemerintah, TNI dan TNI AL, serta merupakan wujud empati dan kepedulian RSPAL Dr. Ramlan guna turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat umum, ujar Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi Imanta J. Dirinya juga menambahkan kegiatan ini berawal dari 1 Agustus berupa goes dari Jakarta menuju Surabaya dengan harapan untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan kesehatan. Dari acara itu bisa dilihat dari peserta paling tua usia 63 tahun, kemudian per hari mengayuh sepeda menempuh jarak 80-100 km, dan alhamdulillah tercapai dengan selamat, ungkapnya. Di samping itu, kata dia, ada lomba MTQ, pemberian tali asih, dan pembagian cindramata kepada warga RSPAL yang berprestasi. Kemudian khusus rangkaian salah satu acara, yakni screening pendengaran pada bayi, Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi Imanta J berpesan pada seluruh masyarakat supaya dimanfaatkan untuk memeriksa pendengaran anak-anak atau generasi masa depan. Jadi RSPAL Dr. Ramlan ini mempunyai Taman Observasi Anak TOA Jala Puspa yang digagas oleh Dr. Sulantari pada 18 September 2004 atau 18 tahun usianya. Dengan harapan tidak ada lagi mengalami gangguan pendengaran, ucapnya. Kemudian untuk anak-anak yang normal, saya mohon teman-temannya yang mengalami gangguan pendengaran dibantu dan jangan dibully, tuntasnya. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah Susiana Lukbinto diberangkatkan dari rumah duka Tiongting ke pemakaman Sri Garden, Delingan, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 27 Agustus. Jenazah istri pendiri Sri Tex dikeluarkan dari ruang Ho Ik Sun, rumah duka Tiongting Solo pada pukul 10 pagi. Sebelum keluar di barisan depan, ada anak dan cucu menggunakan pakaian serba putih membawa foto Susiana mengenakan kebaya hijau yang tengah tersenyum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya Samudra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Firda, dan saat ini saya melaporkan langsung dari proses dari kompleks pemakaman Sri Garden bahwa pada hari ini telah dilangsungkan prosesi pemakaman terhadap istri pendiri Sri Tex Susiana Lukbinto, dan ini untuk pastinya sendiri juga saat ini akan segera masuk ke liang lahat dan ada sejumlah puluhan orang yang akan membantu proses untuk masuk ke liang lahat. Sebelumnya untuk peti jenazah juga sudah dituakan oleh pemuka agama dan para keluarganya,
dan saat ini masih menunggu untuk prosesi masuk ke liang lahat. Sementara itu untuk Susiana sendiri tutup usia di usia 75 tahun pada Sabtu 20 Agustus 2022 silam. Dan untuk jenazah sendiri sempat disemayamkan di Rumah Duka Tiongting selama sepekan sebelum akhirnya dibawa ke Sri Garden ini. Dan demikian yang bisa saya sampaikan rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seleksi Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulawesi Utara memasuki babak baru. 5 calon Sekprov Sulut akan menjalani tes ketiga, yakni penulisan makalah dijadwalkan berlangsung di Aula Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi, kemudian pada Jumat 26 Agustus. Makalah tersebut memuat ide, gagasan, program-program strategis dan inovasi yang akan diimplementasikan menjadi sebuah program kerja seorang sekretaris daerah provinsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi Gubernur Sulawesi Utara Odilon Kambe sedang mencari pejabat yang akan menempati posisi sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Utara, di mana posisi sangat strategis karena merupakan orang nomor satu di birokrat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mekanismenya dilakukan seleksi terbuka, di mana ada 5 pejabat PNS eselon 2 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ikut dalam seleksi ini. Mereka ialah Steve Koppel, Kepala Dinas Perkintan, kemudian ada Dr. Dewi Kalalo, Kepala Dinas Kesehatan, ada juga Franciscus Manumpil, Kepala Dinas Pengelolaan PTSP, kemudian ada Ferry Sanggen, Kepala Badan Ketspalpol, dan terakhir Kepala Dinas Perhubungan Isakre, di mana kelima ini harus menjalani seleksi mengikuti 4 tes. Tes pertama itu adalah tes administrasi dan rekam jejak. Kemudian tes kedua ialah asesmen tes, dan pada kali ini para peserta mengikuti tes ketiga, yaitu tes penulisan makalah. Ini merupakan tes ketiga dari 4 tes. Jadi masih ada tes satu lagi, wawancara dengan panitia seleksi, di mana pada kesempatan ini kelima calon sekretaris provinsi ini haruskan menulis makalah terkait visi misi gubernur yang diimplementasikan dalam tugas kerja kegiatan mereka sehari-hari. Setelah ini tes makalah ini akan diumumkan nanti hasilnya, kemudian selanjutnya akan mengikuti tes wawancara, di mana pada 2 September mendatang, 2020 mendatang, hasil dari seleksi sektor provinsi ini akan diumumkan oleh panitia seleksi. Demikian rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Rio dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara, Saudara. Polres Nunukan mengungkap 4 perkara narkotika melibatkan 2 orang WNA asal Malaysia yang kini berstatus sebagai DPO Jumat 26 Agustus. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto menjelaskan pada Kamis 25 Agustus dalam waktu berbeda, pihaknya berhasil mengungkap 4 perkara narkotika yang melibatkan 5 tersangka WNI. Sementara itu, kata ia, ada 2 WNA asal Malaysia dan 1 WNI berstatus sebagai DPO Polres Nunukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Ya, silakan rekan Felis. Ya, Polres Nunukan mengungkap 4 perkara narkotika yang melibatkan 2 orang warga negara asing asal Malaysia yang kini berstatus DPO pada Jumat 26 Agustus lalu. Polres Nunukan AKBP Riki Hadianto menjelaskan pada Kamis
Tanggal 25 Agustus dalam waktu berbeda, pihaknya berhasil mengungkap 4 perkara narkotika yang melibatkan 5 tersangka WNI. Sementara itu, kata dia ada 2 warga negara asing asal Malaysia dan 1 WNI berstatus sebagai DPO Polres Nunukan. Untuk DPO statusnya semua berstatus pengedar, jadi ada 2 WNA asal Malaysia dan 1 WNI yang sudah berhasil diamankan. Menurut Ricky, keberhasilan mereka mengungkap 4 perkara narkotika itu tidak terlepas dari peran serta aparat TNI, instansi BNNK Nunukan, dan termasuk juga masyarakat. Sesuai dengan atensi dari Kapolri, Ricky menyampaikan komitmen untuk memberantas narkotika yang melalui jalur perbatasan di Kabupaten Nunukan. Bahkan mereka selalu memastikan bila ada bukti keterkaitan dengan oknum anggota, mereka tidak akan segan-segan untuk menindak tegas tanpa diskresi apapun. Yang ada di Tawau bila terjadi penangkapan tersangka kurir sabu yang melibatkan pemasok dari Malaysia. Dan saat ini ke-5 tersangka dan juga 1 DPO yang merupakan warga negara Indonesia sudah diamankan di Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Terhadap ke-5 tersangka dipersangkakan pasal 114 ayat 1, Junto 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felis kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis melaporkan langsung dari Nunukan, Kaltara. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadianto. Berikut liputannya untuk Anda. Menggandeng dengan beberapa kegiatan, baik dengan upaya-upaya preventif sampai represif. Tujuannya untuk menekan penyalahgunaan dari narkotika. Jadi sesuai dengan atensi Bapak Kapolri, kita berkomitmen untuk memberantas. Begitu juga selain keluar ke dalam, kami selalu pastikan ada keterkaitan tidak dengan oknum-oknum anggota. Apabila ada, kita tindak lanjuti secara tegas tanpa dispensasi apapun. Kita sesuaikan dengan pidana yang berlaku. DPO ini kan sering sulit ditangkapnya gimana? Kami selalu koordinasi, difasilitasi oleh staf teknis kita, Polri yang ada di Tawau. Info-info pengungkapan ini kami selalu koordinasi, tembuskan ke sana untuk bisa ditindaklanjuti. Apa yang kendala, bagaimana? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air yakni Inul Daratista, puji suara Farel Prayoga. Penyanyi Farel Prayoga menghebohkan Istana Merdeka Jakarta saat perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Aksi Farel Prayoga yang baru berusia 12 tahun itu membuat Presiden Joko Widodo hingga para tamu undangan bernyanyi dan berjoget bersama. Pedangdut Inul Daratista mengapresiasi aksi panggung dan kualitas suara dari Farel Prayoga. Menurut Inul Daratista, Farel Prayoga memiliki kualitas suara yang bagus. Inul Daratista hanya berharap Farel Prayoga kuat ditempa di industri musik Indonesia. Jadwal manggung Farel Prayoga semakin padat sejak bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta itu. Saat itu, Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke hingga membuat Presiden Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo berjoget. Selain syuting di banyak program televisi, Farel Prayoga juga tampil di Kilau Konser Farel Prayoga tayangan MNC TV pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu. Ini adalah konser perdana Farel Prayoga di atas panggung besar dan megah yang disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi. Meski mulai sibuk bernyanyi, Farel Prayoga yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini berjanji tetap mementingkan sekolah seperti pesan yang disampaikan Bapak Presiden. Di Kilau Konser, Farel Prayoga itu berkolaborasi bersama dengan penyanyi senior Inul Daratista hingga Evan Los. Inul Daratista mengatakan Farel Prayoga penyanyi berbakat dan bersuara emas. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Itu karena kan ini bocah kan memang punya kualitas dan memang suaranya juga memang kan nggak main-main dan tidak editan gitu. Kita semuanya juga udah lihat buktinya waktu kemarin tampil di istana dan sekarang juga banyak program-program besar, konser-konser besar yang melibatkan Farel gitu. Jadi mudah-mudahan kalau menurut aku ini masih bocah ya, mudah-mudahan nggak ada pro dan kontra lah harapan saya, dan kita harus support karena ini kan juga anak-anak yang berprestasi gitu. Kita lihat sisi positifnya aja. Terlepas nanti ada yang senang nggak senang itu wajar ya di dunia kita itu ono senang nggak senang, ada yang pro dan kontra seperti pengalaman saya dulu. Tapi mudah-mudahan bocah ini kan udah ditempa dengan pengalaman di lapangan ya. Jadi mudah-mudahan dianya kuat gitu dan menjadi anak yang lebih hebat lagi nantinya. Mama Inul ada niat untuk produce Farel kah ke depannya? Aku tidak ada niatan karena sejujurnya artis Safari Banyuwangi sudah handle dia dengan baik dan sangat baik. Servisnya juga baik sama anak dan orang tuanya juga aku lihat juga semuanya udah baik, dan mudah-mudahan manajemen Aneka Safari ini juga benar-benar meng-create dia nanti hasilnya menjadi artis yang bertalenta. Itu aja sih ya, kalau aku support banget ya, tidak ada pikiran negatif sedikit pun nggak ada. Aku justru support dia karena bocah ini sangat bertalenta dan jarang sekali anak-anak bocah-bocah kayak begini kan dapat kesempatan emas gitu di panggung-panggung besar. Jadi kita harus support karena kita lihat value-nya ketika dia menyanyi, semua juga merasa diuntungkan. Jadi mohon supportnya yang maksimal aja. Mama Inul kan ada yang menyayangkan Farel tidak menyanyikan lagu-lagu anak-anak gitu. Oh, saya no komen masalah itu. Kalau saya mah support aja. Karakter vokalnya gimana, Nur? Vokalnya maksimal. Tapi Mama Bunda Inul berharap Farel punya lagu anak-anak nggak sih di yang seusianya dia? Pokoknya aku support apapun yang dilakukan Farel saat ini, aku support banget. Lu mau kasih lagu nggak sama dia, sama Farel? Bikinin lagu nggak? Aku gak bisa nyiptain lagu, nanti tak belajar dulu. Oke, makasih. Iya, terima kasih Mama Inul. Terima kasih. Di support lah gitu, karena kan ini bocah kan memang punya
kualitas dan memang suaranya juga memang kan nggak main-main dan tidak editan gitu. Kita semuanya juga udah lihat buktinya waktu kemarin tampil di istana, dan sekarang juga banyak program-program besar, konser-konser besar yang melibatkan Farel gitu. Jadi mudah-mudahan, kalau menurut aku ini masih bocah ya, mudah-mudahan nggak ada pro dan kontra lah, harapan saya. Dan kita harus support karena ini kan juga anak-anak yang berprestasi gitu. Kita lihat sisi positifnya aja. Terlepas nanti ada yang senang nggak senang, itu wajar ya di dunia kita itu, ono senang nggak senang, ada yang pro dan kontra seperti pengalaman saya dulu. Tapi mudah-mudahan bocah ini kan udah ditempa dengan pengalaman di lapangan ya. Jadi mudah-mudahan dianya kuat gitu dan jadi anak yang lebih hebat lagi nantinya. Mama Inul ada niat untuk produce Farel kah ke depannya? Aku tidak ada niatan karena sejujurnya artis Safari Banyuwangi sudah handle dia dengan baik dan sangat baik. Servisnya juga baik sama anak dan orang tuanya juga, aku lihat juga semuanya udah baik, dan mudah-mudahan manajemen Aneka Safari ini juga benar-benar meng-create dia nanti hasilnya menjadi artis yang bertalenta. Itu aja sih ya, kalau aku support banget ya, tidak ada pikiran negatif sedikit pun, nggak ada. Aku justru support dia karena bocah ini sangat bertalenta dan jarang sekali anak-anak bocah-bocah kayak begini kan dapat kesempatan emas gitu di panggung-panggung besar. Jadi kita harus support karena kita lihat value-nya ketika dia menyanyi, semua juga merasa diuntungkan. Jadi mohon supportnya yang maksimal aja. Mama Inul kan ada yang menyayangkan Farel tidak menyanyikan lagu-lagu anak-anak gitu. Oh, saya nggak komen masalah itu. Kalau saya emang support aja. Karakter vokalnya gimana? Vokalnya maksimal. Tapi Mama Bunda Inul berharap Farel punya lagu anak-anak nggak sih yang seusianya dia? Pokoknya aku support apapun yang dilakukan Farel saat ini, aku support banget. Lu mau kasih lagu nggak sama dia, sama Farel? Bikinin lagu nggak? Aku gak bisa nyiptain lagu. Berita selanjutnya, tuduhan Nikita Mirzani ke Issa Zega tidak terbukti. Issa Zega kini bisa bernafas lega sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis Issa Zega bebas murni dari jeratan hukum atas laporan Nikita Mirzani soal kasus dugaan pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Diketahui bahwa Issa Zega sempat menjalani masa tahanan selama 4 bulan di Polres Metro Jakarta Selatan dan Pondok Bambu. Hal tersebut dikatakan kuasa hukum Issa Zega, Elza Syarif. Elza menyebut bahwa kliennya tidak terbukti dalam dakwaannya telah melanggar hukum dan dinyatakan bebas murni. Issa Zega dinyatakan bebas murni pada Kamis 25 Agustus 2022 lalu dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atas putusan tersebut, Issa Zega berharap nama baiknya segera dibersihkan atas kasusnya terhadap Nikita Mirzani, sehingga dirinya bisa kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Diketahui sebelumnya, kejadian ini bermula dari kasus penganiayaan yang dialami Issa Zega saat tengah berada di sebuah kafe di apartemen Kalibata City pada 3 November 2020 lalu. Akibat kejadian tersebut, Issa Zega mengalami luka pada bagian wajah. Issa pun membuat laporan dugaan penganiayaan itu di Polres Pancoran, Jakarta Selatan pada 23 November 2021 lalu. Namun, setelah diproses hukum, Issa Zega dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksian. Kesaksian itu ia sampaikan para pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap Issa Zega, menerangkan bahwa otak dari pemukulan tersebut diduga Nikita Mirzani. Namun, berdasarkan penyelidikan polisi, Nikita tidak terbukti melakukan penganiayaan. Sehingga Nikita melaporkan balik Issa Zega di Polres Metro Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Manajer Lucinta Luna itu pun disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Issa Zega dan tim kuasa hukumnya Elza Syarif saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu menerangkan tentang rasa senangnya karena bebas dari tuduhan tersebut. Berikut wawancara dengan pihak Issa Zega. Ya, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Ya, syukur alhamdulillah klien saya bisa bebas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia dan juga terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Yang paling utama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah ditegakkan kebenaran di dalam perkara ini. Dan saya yakin memang dari awal bahwa klien saya Isa Sega itu tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apapun. Dan suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh majelis hakim, yaitu majelis hakim adalah tangan Allah, tangan Tuhan yang memberikan putusan dari majelis hakim adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang mengatakan bahwa hakim adalah panjang tangannya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi adalah anugerah memberikan suatu putusan yang bebas murni, jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Isa tidak melakukan tindakan apapun, tapi dia secara zalim telah ditahan sampai ada putusan majelis hakim. Dia ternyata bebas murni, bukan bebas karena onslah. Jadi kalau bebas onslah ada tindakan, tetapi bukan tindakan pidana. Tetapi kalau ini apapun yang menjadi laporan itu tidak benar. Jadi saya nggak mengerti kenapa laporan itu ternyata barang buktinya itu tidak ada barang buktinya, tidak ada suara, tidak ada gambar. Kenapa itu bisa diterima data itu? Bilangnya sudah digelar. Padahal tadinya 310, 311, 317, tiba-tiba ditambahkan pasal 242 di penyidikan. Tapi udah lewat ya di saya. Sekarang kita dia bahagia, kita juga bahagia, dan tentunya Isa akan menempuh jalan ke depan dengan lega. Dan saya memang berkeras untuk Isa tidak selalu di Polres Jakarta Selatan, harus pindah ke Pondok Baru karena dia mengalami stres berat di Polres Jakarta Selatan karena merasa tidak percaya bahwa dia tidak melakukan apa-apa kok bisa ditahan gitu. Jadi sesuatu pertentangan batin. Karena itu saya ngotot, semua tim lawyer kita ngotot untuk memindahkan dia ke Pondok Bambu. Karena saya bilang tadi dia ditakut-takutin untuk pindah, banyak orang memberikan masukan yang tidak benar bahwa di Pondok Bambu tidak enak dan sebagainya. Saya bilang enggak, kamu tuh belum terhukum, ini tahanan sementara. Di Pondok Bambu itu ada tempatnya luas, segalanya juga ada, semua dibuat manusiawi, tempatnya luas dan bisa olahraga. Jadi memang di situ membuat dia bisa tidak stres, dan nyatanya kan makin gemuk nih. Naik 12 kilo. Naik 12 kilo. Jadi karena di situ banyak pergaulan, banyak kenalan gitu. Jadi ya saya benar-benar kita berdoa, dan saya selalu pesan kepada Isa, hanya kepada Allah kamu harus mohon bantuan. Kalau kita nih adalah membantu tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Kemudian juga majelis hakim juga adalah tangan Allah juga kan. Nah itulah kita juga syukuran, yaitu ada nasi kuning di mana nanti kita makan bersama ya, makan bareng. Dan sekali lagi tidak terhingga kebahagiaan saya karena ini bukan bebas sembarang bebas, tetapi bebas murni. Alhamdulillah. Jadi dia tidak pernah melakukan tindakan apapun. Jadi nantilah semua yang melakukan kezaliman tentunya ada balasan dari Allah. Saya yakin itu, dan saya sudah lihat itu. Tanpa kita yang balas ya.
ya. Berarti kapan apa dibahas resminya ini? Kemarin kan keputusan kemarin. Gue rasa mungkin kan bebas murni tidak melakukan apapun, berarti tidak ada kesalahan. Itu kan berarti apa yang ditudingkan oleh pihak kita ini kan sebenarnya nggak berdasar gitu. Ada upaya hukum dasar dari pihak kita? Bukan, tidak berdasar. Tidak ada terbukti. Tidak ada yang dilakukan. Oke, artinya ada upaya hukum nggak sih? Ya, kita akan nunggu. Tentu dikumpulkan dulu isang. Semuanya kan pasti ada pembalasan. Misalnya bukan dari kita, ya dari Allah pasti. Kita bisa lihat itu. Udah pasti itu. Cepat atau lambat pasti. Isa sendiri seperti apa? Saya kan menjalani hukuman yang bukan kesalahannya nih. Seperti apa akan mengambil langkah apa mungkin? Iya, jadi sama seperti yang Ibu Elsa sampaikan tadi, pertama-tama saya shock sekali ditahan oleh Polres. Terus berita selanjutnya datang dari pasangan artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad luncurkan animasi Rafathar. Raffi Ahmad mengumpulkan deretan episode dari animasi Rafathar Malik Ahmad dalam sebuah DVD. Bertajuk Cerita Seru Si AA, Raffi memberikan 8 episode kisah Rafathar sebagai karakter animasi. Saat meluncurkan animasi tersebut, Raffi ingin Rans Entertainment bisa menghadirkan tontonan untuk anak-anak. Tak hanya menghadirkan episode-episode yang pernah tayang di televisi dan YouTube, Raffi memasukkan 3 episode khusus yang hanya ada di DVD tersebut. Dalam peluncuran DVD tersebut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bekerjasama dengan jagonya musik dan sport Indonesia. DVD Cerita Seru Si AA sudah bisa didapatkan di seluruh gerai restoran cepat saji di Indonesia. Berikut wawancara dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Memang target marketnya adalah family, sama banget sama animasi ini. Cerita Seru Si AA ini menceritakan tentang, biasanya kan kita ngetren vlognya kita kan biasanya ada di YouTube, tapi kan berupa vlog. Tapi ini sekarang udah mencoba menjadi animasi. Jadi ini kesehariannya Rafathar atau si AA, kita sebut karakter animasinya. Di sini ada 10 cerita, tapi ada 3 yang eksklusif yang berkolaborasi dengan Shaun Glael. Jadi Rafathar di sini pengen banget jadi pembalap dan juga belajar sama Om Shaun, dan juga ada di sini episode si AA pengen nyanyi. Dia ceritanya belajar sama Om Steve Lillywhite sebagai produsernya YouTube. Jadi Rafathar di sini berkolaborasi dengan Om Steve, berkolaborasi juga dengan Shaun Glael, dan juga ada beberapa di sini cerita-cerita yang memang untuk anak-anak, untuk family itu banyak poin-poinnya. Ada tentang terjun payung supaya anak-anak lebih berani. Ada juga menyelamatkan naga, adventure, fantasi. Ada juga terlambat sekolah, menceritakan bahwa anak itu ya kita nggak boleh terlambat sekolah. Ada juga banyak cerita-cerita di sini yang pastinya Rafathar mencoba jadi animasi yang ada tuntunan edukasi tapi ada entertainment. Jadi Cerita Seru Si AA ini animasi pure buatan kita, Rans, buatan animatornya asli orang Indonesia. Terima kasih. Gitu, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau misalkan kita mungkin belum banyak yang tahu tentang kerumitan sebuah pembuatan animasi. Karena kan kalau orang sempat mungkin ada cukup familiar dengan kayak 1 detik animasi itu kita harus ada 16 gambar ya, gitu kan. Untuk sepersekian detik itu ada berapa gambar. Nah, mungkin kerumitan itu tuh Raffi ataupun Mbak Gigi ikut nyemplung juga nggak sih? Ikut kayak ngecek juga seperti apa proses pembuatannya, kerumitannya seperti apa? Boleh dibagikan ke teman-teman media. Untuk animasi sendiri, we have animation studio, Rans, kita punya 300 employee, 300 animator. Jadi kita punya sudah mempekerjakan 300 animator yang memang berbasis di Jakarta, ada 100 dan di Semarang ada hampir 200 orang. Jadi cerita si AA ini, jadi IP-nya pernah tayang di salah satu TV swasta, dan juga sekarang kita lagi buat episode terbarunya, dan sekarang kita baru bentuk DVD-nya. Jadi untuk kedepannya pun animasi itu memang bukan sesuatu hal yang gampang. Bikin animasi itu kelihatannya gampang, tapi kita bikin 1 episode itu mungkin bisa 2 bulan baru jadi, dan itu durasinya mungkin hanya 5-10 menit. Jadi ya tergantung kualitasnya juga, tapi ini kita bikin
kualitasnya yang bagus juga yang kalian bisa lihat. Jadi kita juga, aku pengen punya harapan kita punya produk animasi yang kita nggak kalah sama ya kita kalau kita aku boleh sebut di sebelah kan ada si kembar yang botak-botak, ada Upin Ipin, ya ada juga animasi Bobo Boy, itu yang produk Malaysia itu udah bagus banget. Tapi terima kasih, thank you untuk Steve, thank you untuk KFC, JMSC yang sudah memberikan wadah untuk animasi lokal bisa berkreasi di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan untuk Trans Animation ya, keren sekali. Berarti tadi ada di Semarang juga ya. Jadi untuk animator dari Trans Animation ini ada di Jakarta dan juga di Semarang. Tapi kalau kita ngebahas sekarang dari sisi KFC mungkin Pak, kita sama-sama tahu bahwa distribusi DVD di KFC itu sekarang kan berarti total sudah ada 750 cabang KFC di Indonesia, betul ya? Jadi kurang lebih luar biasa sekali mungkin antusiasme dari masyarakat Indonesia terhadap cerita seru si AA ini. Jadi mungkin boleh diceritain Pak selama kurang lebih udah 1 sampai 2 minggu ya cerita seru si AA ini udah mulai diperjualbelikan. Jadi mungkin boleh diceritakan ke teman-teman media seperti apa nih antusiasme masyarakat? Antusiasnya cukup menarik ya untuk animator di CIA dalam jangka 1 hari aja, karena kita baru alokasinya baru 1 minggu ya. Yes. Karena baru distribusiannya baru 1 hari aja kita baru sudah 5.000. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi dalam 1 hari ini sudah bisa terjual kurang lebih sebanyak 5.000 piece ya, 5.000 pieces. Jadi mungkin berita selanjutnya, vakum bernyanyi Fatin Shidqia beralih profesi jadi gamer. Lama tak terdengar kabarnya dan dikabarkan tengah vakum bermusik. Diam-diam penyanyi Fatin Shidqia Lubis sedang mempersiapkan album terbarunya. Sambil merampungkan album musik yang masih dirahasiakan itu, Fatin Shidqia Lubis mengaku sedang beralih profesi menjadi seorang gamer. Wanita berusia 26 tahun itu menyebut menjadi gamers menjadi wadah untuk dirinya melepaskan penat. Di tengah perasaannya yang campur aduk dalam menyelesaikan album barunya itu, diakui penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor itu jadi gamers membuat ladang pemasukan baru di tengah pekerjaan menyanyinya yang belum kunjung ramai. Diakui wanita kelahiran Jakarta 30 Juli 1996 itu game bukan dunia baru untuknya. Ia mengaku sudah lama menjadi gamer streaming dan menjadi hobi yang sering dilakukan. Bahkan Fatin Shidqia berkat game lah yang mengantarkan dirinya sebagai penyanyi profesional sampai detik ini. Berikut wawancara dengan Fatin Shidqia. Ya. Hari ini aku bakal nyanyi di showcase-nya Sisa ini. Terus dan bareng juga ada sama beberapa Berapa lagu nyanyi? antara 2 atau 3 tergantung durasi sih. Antara 2 dan 3 lagu. Mungkin update-nya sekarang lagi sibuk apa sih? Dan sekarang lagi ada ngerjain salah satu single juga dan lagi ngerjain album juga. Jadi lagi di situ sih PR-nya. Terus sama lagi nyobain dunia baru gitu kayak gaming gitu. Jadi di antara 3 itu. Oh, lagi hobi gaming sekarang? Iya, aku lagi seriusin lagi kayak punya streaming terus ada YouTube channel khusus kayak gaming gitu. Udah lama? Nah, sebenarnya dari dulu suka gaming, cuman semenjak udah tapi dari dulu kayaknya nonton aja lah kayak nonton ya content creator yang khusus gaming. Sampai akhirnya pas pandemi rakit PC, terus jadi kayak oh ya seru nih coba game apa kayak paling sering dimainin? Sekarang masih Genshin, Valorant, terus GTA 5 Roleplay, terus apa lagi ya? Banyak sih tapi untuk yang lagi di stream masih termasuk untuk mengisi waktu juga nggak sih? Kalau begitu? Sebenarnya di aku tuh gaming tuh kayak healing gitu loh, kayak karena emang basicnya lebih suka di rumah, jadi dengan di rumah terus depan PC tuh aku udah kayak bisa lebih cool gitu energinya. Apakah mau difokusin nih Kak ke depannya mau jadi calon gamer sama streaming gamers gitu? Sebenarnya dibilang difokusin, di aku sekarang udah cukup difokusin ya, dan emang udah sambil nyanyi, terus habis itu kalau misalnya lagi free di rumah atau habis pulang dari nyanyi lanjut bisa kayak streaming gitu, jadi kayak menjalani dua-duanya itu bareng-bareng. Nah, tapi kenapa harus gaming sih?
Kenapa harus gaming gitu, jadi hobi barunya? Karena suka banget sih Kak. Mungkin aku tuh suka nyanyi dari awalnya tuh karena awalnya nge-game dulu. Jadi nge-game sama nonton anime dulu, baru suka lagu-lagunya dari game atau animenya. Terus ya udah deh jadi ke nyanyi, malah sebenarnya game duluan. Itu sambil streaming kan ya? Iya. Biasanya kalau gamers sambil streaming itu dapat donate juga. Itu termasuk juga kan? Bener-bener ya. Di donate juga dapat. Berapa paling besar dapat donasi? Aku nggak yang besar banget ya. Aku kayak pernah di atas 2 juta ya. Oh gitu. Iya. Berarti jadi penghasilan tambahan mungkin Iya, ya? awalnya tuh sebenarnya aku nggak terlalu mah karena kan menurutku dunia gaming tuh cukup apa ya? Sebenarnya mereka tuh punya bahasa mereka sendiri atau segala macam, dan sampai ya awalnya aku mencoba masuk dunia gaming, malah viewers aku yang lebih nge-guide aku gitu. Jadi mereka tuh nggak mengekspektasikan dapat guide dari nonton YouTube channel aku, lebih ke arah ya di sini gue bantuin gitu. Jadi malah makin senangnya kayak sama teman sih. Berarti sekarang jadi pengen dipanggil Fatin sebagai penyanyi atau gamers? Sebenarnya lebih ke gamers, agak musisi sih, lebih ke penyanyi. Soalnya kalau di YouTube channel aku dipanggilnya sudah bukan Fatin. Aku dipanggil nama game aku Kia, dari nama tengah aku gitu ya. Tapi mereka tahu kalau Fatin ini versi Fatin Sidki ya tahu? Tahu, mereka tahu. Mereka tetap suka minta aku nyanyi sembari aku main ya. Cuman biasanya aku kayak beda server kayak gitu. Mereka udah tahu juga. Udah paham ya. Balik lagi tadi katanya kan mau buat single atau buat album ya. Boleh bocorin sedikit gak sih genrenya apa, judulnya apa? Oke, singlenya sendiri aku kali ini bakal kolaborasi sama teman aku juga, dan di sini masih pop, dan tentangnya sebenarnya aku belum boleh kasih tauin, cuman aku kolaborasi sama salah satu teman deket aku, jadi kita sendiri senang banget ngerjainnya. Terus kalau soal album juga kisarannya masih soal percintaan, cuman banyak lagu yang benar-benar aku tuh turun banget dalam penulisan ataupun arrangement, jadi kayak emang lebih personal aja. Kalau boleh tahu, ya, cara kakak cari inspirasi dalam menulis lagu itu seperti apa sih? Banyak banget sebenarnya. Kadang sesimpel misalnya dengar lagu baru di radio itu bisa terinspirasi. Terus nyetir yang rada lama, rada jauh bisa kayak, oh kayaknya aku pengen bikin lagu tema kayak gini gitu. Atau kayak menghadapi situasi baru yang kayaknya belum ada di orang yang bikin begini. Biasanya suka kayak gampang. Ada nggak sih keinginan untuk kolaborasi dengan penyanyi atau musisi yang kakak pengen banget? Sebenarnya sama siapa aja aku pengen banget sih Kak, karena emang mungkin percaya setiap penyanyi itu beda-beda suaranya dan selalu memberikan sesuatu yang beda juga kalau misalnya workshop, jadi kayak siapa sih Kak artis yang idola kakak tuh yang kakak tuh mengidolakan banget gitu, siapa? Banyak banget sih sebenarnya. Kalau ditanya gitu aku gak akan pernah bisa jawab kayak 3 doang atau 2 doang, pasti banyak banget. Berita selanjutnya datang dari artis Happy Salma dan Nicholas Saputra dipasangkan jadi produser. Pertunjukan teater bertajuk Sudamala dari epilog Calo Narang digelar di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia pada 10 hingga 11 September 2022 mendatang. Happy Salma dan Nicholas Saputra terlibat dalam pertunjukan tersebut sebagai produser. Menurut Nicholas, pementasan teater ini disiapkan sejak akhir 2021 lalu. Ia menghabiskan banyak waktunya di Ubud, Bali. Di sana, ia kerap berdiskusi dengan Happy Salma mengenai seni pertunjukan di Bali, termasuk Calo Narang. Berangkat dari situlah muncul ide pementasan teater yang terinspirasi dari tradisi di Bali itu. Pementasan Sudamala dari epilog Calo Narang adalah karya kolaborasi antara 80 orang seniman dan maestro Bali juga kota lainnya. Ini akan menjadi pentas tradisi pertama Titi Mangsa yang dipentaskan di area terbuka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Sebab pentas tersebut digelar secara outdoor di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Berikut wawancara dengan Happy Salma dan juga Nicholas Saputra. Ini bagaimana jika belum pernah apakah kita menggunakan bermain teater di sini? Terima kasih. Kita kumpulkan dulu aja ya. Tadi dari silakan nama dan. Kenalkan, saya Cindy dari Popular.com. Sebelumnya ingin mengucapkan selamat atas akan berjalan sebelum. Saya ingin bertanya saja, kali ini termasuk pementasan yang baru, yang tadi dibilang di bawah kapal. Nah, kira-kira ada nggak sih pro acara gitu? Sekali ini untuk memperkenalkan
bahwa pementasan ini akan diselenggarakan. Terima kasih. Kasih berikutnya di belakang tadi ya. Depan dulu sini deh, belakang. Mau menanyakan, ini kan membawa cerita yang sangat lengkap dengan tradisi. Jadi bagaimana para produser akhirnya tetap menjaga kesakralan dari tradisi tersebut dan juga tetap menjaga nilai budaya pada saat dibawa ke kota besar ini. Dan pertanyaan yang kedua, tentunya pasti kita mau untuk generasi muda ini untuk bisa lebih mengenal budaya Indonesia, karena ini juga dibawa ke kota besar seperti Jakarta. Nah ini bagaimana caranya untuk reach out ke generasi muda untuk mereka tertarik dengan pertunjukan seni seperti ini. Baik, terima kasih. Atau 3 dulu ya. Saya nggak ada yang nyatet ya, kamu lupa. Silakan Happy. Ada mau di saya kasih dulu. Iya ya, untuk ingat ya, bagaimana agar bisa relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Itu tantangan yang paling mahal di dalam proses ini, karena kita selalu juga ingin menjaga etika, moralitas, tetapi juga kita menjadi bagian dari perubahan itu. Satu-satunya cara adalah kita menyatukan akademisi dengan pelaku. Ketika kita melakukan riset akademisi dengan pelaku, kita mencari benang merahnya. Dan benang merahnya di dalam calon anak ini kan adalah pembersihan. Ibaratnya itu kalau di Jawa juga kan ada yang namanya juga seperti apa sih? Kalau setiap tahun tuh kayak kalau setiap tahun di Jawa itu upacara-upacara tertentu tuh seperti ruatan lah ya gitu ya. Itu kan kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita mengambil intisarinya, kita setiap saat juga harus merefleksikan diri kan. Jadi sebetulnya adalah intisari dari pertunjukan ini adalah kita selalu merefleksikan diri, bercermin kepada arti kehidupan. Karena di dalam Sudah Male atau epilog calon anak ini bercerita tentang sesuatu yang ada di dunia, kesalahan dan kebenaran hitam putih, lalu apa platformnya itu di tengah-tengah itu gitu. Jadi sebetulnya yang Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat promo sebulan penuh. Selamat belanja di Tokopedia. Saat asa menyapa, hari baiklah tiba. Siap untuk melangkah lebih jauh melesat. Mari kita bersama
selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, kami punya rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Ubud, Bali, yakni Pison Ubud Tribuners. Dengan mengusung konsep indoor dan outdoor, Pison Ubud bisa menjadi pilihan nongkrong yang tepat. Sebab saat berada di tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan beragam kuliner, serta pemandangan alam yang indah dan menyejukkan. Untuk melihat lebih detail tempat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Pison Ubud ini berlokasi di Jalan Hanoman nomor 10, Ubud, Bali. Dan ini bisa dijangkau dari Kota Denpasar, kiranya membutuhkan waktu sekitar 45 menit, bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan transportasi umum. Nah, pengalaman Tribun Bali untuk mendatangi Pison Ubud ini, kami menaiki salah satu transportasi umum yang ada di Bali, yaitu bus Transmetro Dewata, di mana ketika kita menaiki bus Transmetro Dewata itu tidak dikenakan biaya alias gratis, hanya tap e-money ataupun kartu flash ataupun kartu tol yang lainnya. Jadi suasana ketika kita datang di Pison Ubud ini, rekan Ariska bisa digambarkan bahwasanya sangat sejuk dan rindang, karena di sepanjang kanan maupun kiri itu Pison Ubud ini dikelilingi oleh persawahan Ubud yang sangat hijau, di mana itu membuat kita berasa lagi kayak healing ya, makan tapi berasa kayak lagi healing, apalagi tempatnya di Ubud. Nah, di sini konsepnya ada indoor dan juga outdoor. Di indoor itu lebih ke restorannya dan kemudian tempat untuk membuat kopi. Kemudian kalau jika di outdoornya itu bisa dilihat seperti langsung menghadap. Dan di sini rekan Ariska, halo rekan Ariska, jadi di sini menunya juga sangat terjangkau, mulai dari harga Rp25.000, Tribuners bisa nongkrong di sini sambil healing, itu bisa dilihat juga food. Untuk kesini memang enaknya jam-jam breakfast ataupun jam-jam mau dinner rekan Ariska, karena di sini bukanya dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam, jadi tepat banget buat breakfast time hingga dinner time. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya kasih rekomendasi untuk Tribuners. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners, Jalan WSBK Mandalika ada beberapa bagian sirkuit Mandalika yang akan diperbaiki. Selain itu, di dalam sirkuit Mandalika juga ada beberapa susunan ban yang akan ditambah Tribuners. WSBK Mandalika sendiri rencananya akan digelar pada bulan November mendatang. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sinto dari tribunlombok.com. Silakan rekan Sinto. Baik, benar sekali rekan Ariska, bahwasannya sirkuit Mandalika jelang WSBK yang diselenggarakan pada bulan November 2022 akan diperbaiki ya, begitu. Seperti yang telah disampaikan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, mengungkapkan bahwasannya perbaikan atau yang lebih dikenal dengan nama track improvement ini ya merupakan proyek yang telah dilaksanakan oleh Mandalika Grand Prix Association dalam menjelang WSBK ya. Jadi adanya track improvement atau perbaikan sirkuit ini merupakan rekomendasi dan keharusan yang harus dilakukan oleh MGPA setelah diselenggarakannya mulai dari kegiatan pramusim pada bulan Februari, termasuk juga WSBK dan juga MotoGP Mandalika pada bulan Maret beberapa waktu yang lalu, Tribuners. Di sini dikatakan oleh Priyandi Satria bahwasanya untuk sirkuit Mandalika akan dilakukan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan ya, termasuk yang pertama adalah pengecatan sirkuit Mandalika. Artinya akan ada beautifikasi dari sirkuit Mandalika ya, termasuk mulai dari
pengecatan di beberapa area, di area Krep dan beberapa area lainnya Tribuners. Sementara itu keharusan yang wajib dilakukan oleh sirkuit Mandalika jelang WSBK adalah termasuk penyebaran area run-off Tribuner. Oleh karenanya MGPA bersama dengan konsultan dan juga kontraktor, dalam hal ini PT atau PT Pembangunan Perumahan, ya harus membersihkan gravel terlebih dahulu di area sirkuit Mandalika Tribuners. Dan tentunya dikatakan pula oleh Priandi Satria bahwasanya sebelumnya juga untuk mendapatkan agar bisa diselenggarakannya balapan mobil yang dimana pada minggu pertama bulan Oktober itu akan dilakukan verifikasi dan juga tentunya finishing ya Tribuners, dan pada minggu kedua bulan Oktober selanjutnya akan langsung diuji oleh kegiatan event tingkat Asia, yaitu Sel Eco Marathon Asia Tribuners. Sekian rekan Ariska yang dapat saya laporkan dari Mandalika. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sinto dari tribunlombok.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Priandi Satria selaku Direktur Mandalika Grand Prix Association. Berikut liputannya untuk Anda. Udah sama orang nggak usah ngomong kayak gitu, lipstick lo tuh belepotan. Walaupun kita sudah menikah, pada dasarnya kita adalah tetap perempuan. Kalau badan lo tuh kegedean, badan lo tuh terlalu cowok, aku sih nggak peduli. Hai ladies dan teman kumparan, selamat datang kembali di Ladies Talk, sebuah program bincang seru seputar perempuan yang dipersembahkan oleh Kumparan Woman. Bersama saya Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Woman. Dalam setiap episode Ladies Talk, kita selalu mengangkat isu-isu yang seru dan terutama penting bagi perempuan. Nah, kali ini topiknya adalah tentang pilihan hidup. Kalau bicara pilihan hidup, memang bisa dikatakan ya ini topik sebenarnya yang sangat personal bagi kita. Tapi kalau sudah bicara tentang perempuan, terkadang pilihan hidup itu nggak lagi personal. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi perempuan ketika ingin membuat pilihan atau keputusan hidup. Mulai dari ketika kita memutuskan pilihan pendidikan, pekerjaan, pasangan, karir atau kehidupan keluarga, punya anak atau tidak, bahkan juga terkait hal-hal yang jelas milik kita sendiri, misalnya tubuh kita. Seringkali ketika perempuan menentukan pilihan, kita akan mendapatkan penghakiman ya dari masyarakat atau orang-orang terdekat. Banyak juga yang mengkritik dan tak sedikit juga yang menyayangkan atau mempertanyakan pilihan kita. Ada juga komentar bernada negatif yang mengiringi pilihan tersebut. Nah, untuk membahas topik super menarik ini, aku sudah mengundang 3 narasumber, 3 perempuan keren yang akan sharing bagaimana mereka membuat pilihan dalam hidup yang seringkali pilihan yang mereka ambil itu adalah pilihan yang spesial dan yang gak biasa-biasa aja. Pertama ada Samara Amani, seorang tokoh perempuan dan juga seorang aktivis perempuan ya. Samara sebenarnya lagi kuliah di New York ya sebenarnya. Di New York. Tapi sekarang kebetulan lagi ada di Indonesia, pas banget, kita lagi beruntung. Kemudian ada Claudia Mere. Claudia adalah seorang PR consultant dan juga fitness atlet. Dan juga bodybuilder ya. Bikini competitor. Bikini competitor. Nanti kalau teman-teman penasaran melihat bodinya Claudia, sebenarnya di sini nggak kelihatan, tapi sebenarnya bodinya bagus banget, keren banget. Jadi bisa lihat ke Instagramnya Claudia. Dan terakhir ada Cia Wardana. Hai Cia, apa kabar? Baik dong. Cia adalah seorang broadcaster, penyiar radio ya, dan juga seorang K-culture enthusiast. Apa sih itu Cia, K-culture enthusiast? Jadi sebenarnya orang-orang yang sangat tertarik sama budaya di Korea gitu, dan kebetulan kan sekarang juga yang berhubungan dengan K-pop, K-drama lagi besar banget, dan karena aku memang penyiar radio jadi aku pengen masuk ada di situ dan sampai belajar bahasanya juga ke Korea sekarang ini gitu. Oke, keren banget. Tadi kan udah sempet aku sebut bahwa kita perempuan ketika dihadapkan pada keputusan atau pilihan hidup kita sendiri itu seringkali berat gitu ya, banyak tantangannya, dan tantangan itu terkait dengan gender kita sebagai perempuan. Nah, aku pengen tahu sih tanggapan teman-teman, setuju nggak dengan anggapan itu? Aku setuju karena
tantangan Ya, selamat pagi penggemar roda 2, penggemar roda 4, dan penggemar Pertamina Mandalika International Circuit. Saya Fiandi Satria selaku Direktur Utama MGPA sebagai pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika. Jadi hari ini saya akan diskusi mengenai isu track improvement. Jadi kemarin MGPA sudah melakukan kick-off meeting bersama dengan Dromo selaku konsultan yang akan membantu dalam rangka track improvement. Kemudian PP selaku pelaksana di lapangan nantinya, dan tentunya juga ini diikuti dengan beberapa konsultan lainnya. Ada Jaya Konstruksi, ada beberapa konsultan lainnya yang turut serta membantu. Jadi apa itu yang dibilang track improvement? Jadi pertama saya jelaskan, Dromo ini adalah konsultan yang telah menangani berbagai rencana pembangunan dan juga mereka di beberapa tempat melakukan pekerjaan pengaspalan pada sirkuit balap. Contohnya adalah roda 2 yang mereka sudah kerjakan. Jadi mereka telah mengerjakan Silverstone Circuit, kemudian juga Autodrome, dan tentunya beberapa sirkuit lainnya. Tribuners, bagi Anda yang gemar menyelam, keindahan bawah laut di Belitung Timur bisa menjadi spot menarik untuk Anda. Sebab di sana banyak keindahan yang belum terjamah, Tribuners. Dan satu di antaranya ada keindahan terumbu karang di Gusong Penana, Desa Buku Limau. Nah, seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa memang Gusong Penanas ini berada di Desa Buku Limau, Belitung Timur. Lokasinya tepat berada di sebelah Pulau Buku Limau, sehingga hanya perlu menumpang kapal kecil untuk menuju ke Gusong Penanas. Mudah sekali mencari spot diving karena sekeliling Gusong Pasir ini memiliki terumbu karang yang masih terawat dan banyak ikan-ikan kecil. Di sini Tribuners yang menyukai keindahan alam bawah laut bisa menjelajahinya dengan snorkeling atau diving. Snorkeling bisa di kedalaman sekitar 3 meter, tapi bagi yang ingin langsung menjajal diving bisa mulai pada kedalaman 8 sampai 12 meter. Menurut instruktur profesional Scuba School Indonesia area Pulau Belitung, Fernandus Nadabdab, pada kedalaman 8 sampai 12 meter ini penyelam dapat melihat karang berbentuk bunga kol serta ikan-ikan kecil yang bervariasi. Ada ikan lemonfish yang berwarna kuning cerah dapat disaksikan berenang di antara terumbu karang. Berenang lebih dalam sekitar 18 meter, saat beruntung penyelam dapat melihat penyu. Kata Fernandus, dalam satu kesempatan menyelam di Gusong Penanas ini, dirinya melihat penyu dengan diameter cangkang sekitar 50 cm. Lokasi diving sekitar Gusong Penanas yang paling dalam sekitar 23 meter. Di sini ikan-ikan kecil memang berkurang, namun terumbu karangnya justru lebih luas serta bentuk dan warnanya yang lebih beragam. Tentunya masih banyak lagi juga spot diving yang dapat dieksplor jika Tribuners berkunjung ke Belitung Timur. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Tribuners, pada Kamis dan Jumat kemarin di Malinau menggelar Festival Seni dan Budaya Dayak Kayan. Festival ini dilaksanakan secara bergilir, Tribuners. Setelah festival selesai di masyarakat Dayak Tahol, Lundayeh, dan Kenyah, hari ini giliran masyarakat Dayak Kayan menggelar kegiatan serupa. Dan bagaimana suasananya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Silahkan rekan Supri. Terima kasih rekan Ariska dan rekan-rekan di studio. Kemarin tepatnya selama 2 hari terakhir
persekutuan atau persatuan masyarakat Dayaknya, satu dari 11 suku asli di Kabupaten Malino, memang diagendakan pada tahun ini akan menggelar festival atau pegelaran seni budaya, di mana masing-masing perwakilan dari 11 suku asli tersebut menampilkan hazanah budayanya, baik dari segi kesenian, tarian, maupun beberapa ritus atau ritual dan prosesi adat yang bertujuan untuk menjadi magnet atau daya tarik sektor pariwisata pasca melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Malino. Pengamatan kami sejak kemarin pada hari Kamis mulai digelar untuk kegiatan tersebut. Kali ini oleh Persatuan Masyarakat Dayak Kayan di Kabupaten Malino, di mana dalam pegelaran seni tersebut ada sebuah prosesi di mana tiap masyarakat Dayak Kayan akan menggelar upacara atau kegiatan seni dan semacamnya. Terlebih dahulu didirikan sebuah tombak pusaka masyarakat Kayan yang disebut sebagai Bakin Pelika, di mana menurut kepercayaan masyarakat adat Kayan sejak dulu bahwa Bakin Pelika ini merupakan sebuah benda pusaka yang wajib menjadi tanda atau simbol dimulainya sebuah kegiatan atau prosesi adat. Bakin Pelika ini menyimpan sejumlah makna filosofis dan kearifan lokal masyarakat Dayak Kayan yang mengandung sejumlah unsur, diantaranya mistis atau magis. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pemimpin upacara atau prosesi adat pada saat itu, yakni Esli Pari, menyatakan bahwa Bakin Pelika ini merupakan sebuah benda pusaka atau tombak pusaka bagi masyarakat Kayan, Dayak Kayan di Kabupaten Malino, di mana pada saat setiap memulai prosesi adat, terlebih dahulu tombak Kayan Bayan, tombak Bakin Pelika ini akan didirikan terlebih dahulu, dan ketika direbahkan atau dicabut dari tempat di mana tombak tersebut didirikan, menandakan bahwa upacara atau kegiatan masyarakat adat telah selesai. Nah, untuk tombak Bakin Pelika ini pada dasarnya merupakan tanda bahwa atau berdasarkan kepercayaan masyarakat Kayan tempo dulu, apabila melaksanakan upacara adat terlebih dahulu mendirikan tombak yang disebut sebagai Bakin Pelika ini. Tombak pusaka ini berukuran 1 meter dengan tiang dibuat dari kayu merang, di mana dijelaskan bahwa kayu merang ini adalah satu jenis varietas tumbuhan yang tidak terdapat di wilayah manapun kecuali di Kabupaten Malino, tepatnya di wilayah Apau Kayan, perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Kemudian bagian kayu tersebut terdiri dari kayu merang yang diukir. Tadi kemudian bagian ujungnya tampak ada besi yang spiral atau melengkung, yang ini juga ditempa oleh pemimpin prosesi tersebut, yaitu Esli Pari. Dalam kegiatan tersebut kemarin kami mengamati bahwa pada saat prosesi upacara masyarakat Kayan di Malino dibuka, tombak ini kemudian didirikan, dan pada saat penutupan begitu pun halnya tombak pusaka tersebut dicabut dari kedudukan awalnya. Berdasarkan pantauan kami pada saat pendirian dan pencabutan tombak pusaka itu dipanggul oleh 3 orang yang dikatakan bahwa merupakan orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk mengangkat dan membawa benda pusaka tersebut, yakni ada 3 orang tetua adat asal dari Dayak Kayan Kabupaten Malino. Dayak Kayan Kabupaten Malino ini merupakan salah satu subsuku di Dayak di Kabupaten Malino yang mendiami dataran Kayan, tepatnya di wilayah Apau Kayan, 4 rumpun kecamatan di Kabupaten Malino yang berbatasan langsung dengan negara Provinsi Kalimantan Utara dan negara Malaysia Sarawak. Kegiatan tadi kemarin ditutup pada sore hari kemarin, pada hari Jumat, dan selesai
dengan sejumlah prosesi tadi yang kami maksudkan bahwa Bakin Kelika tadi sudah dicabut dari pelataran di tempat di mana dia didirikan pada saat prosesi pembukaan 2 hari yang lalu. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, bagi Anda yang masih bingung menentukan tempat wisata di akhir pekan ini, kami punya satu rekomendasi menarik, yakni wisata Taman Dinosaurus di Cilacap, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini dipenuhi dengan beragam buah-buahan. Selain itu, banyak pula patung-patung dinosaurus dengan ukuran yang cukup besar, Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Pinky. Percaya itulah modal kita, modal seadanya tapi nggak putus asa. Hiduplah modal percaya asli cap Indonesia. Baik Tribuners, jadi memang benar bahwa Taman Dinosaurus yang berada di Desa Muktisari, Kecamatan Gandrung Pangu, Kabupaten Cilacap dapat digunakan atau dijadikan sebagai alternatif tempat wisata bagi keluarga yang ada di Kabupaten Cilacap. Di Taman Dinosaurus ini terdapat banyak sekali patung-patung dinosaurus dan juga pohon buah-buahan, pemirsa. Jadi Taman Dinosaurus ini merupakan tempat wisata baru yang baru dibangun sekitar 1 tahun dan ini sangat cocok digunakan oleh keluarga untuk melepas penat di akhir pekan. Di Taman Dinosaurus ini para pengunjung biasanya duduk-duduk santai di bawah pohon buah-buahan sembari menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah. Selain itu, para pengunjung di sini juga dapat bersuah foto dengan aneka patung-patung buatan berbentuk dinosaurus di Taman Dinosaurus ini. Selain itu, di Taman Dinosaurus ini pengunjung juga dapat menikmati aneka satwa, kemudian dapat memetik buah secara langsung dari pohonnya. Jadi memang untuk Taman Dinosaurus ini berawal dari sebuah taman buah milik salah satu warga yang kemudian dibuka untuk wisata, dan pengunjung juga di sini diperbolehkan untuk memetik aneka buah-buahan di dalamnya. Selain dapat menikmati aneka buah, tentunya tempat wisata ini bisa menjadi sarana edukasi bagi orang tua untuk mengenalkan aneka macam buah-buahan kepada anak-anaknya, pemirsa. Seperti buah naga, ada pohon buah alpukat, ada pohon durian, pohon anggur, pohon klengkeng, dan aneka buah lainnya. Untuk dapat menikmati aneka wahana di Taman Wisata Dinosaurus ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp8.000 saja di hari biasa dan Rp10.000 di hari libur atau akhir pekan. Biasanya Taman Dinosaurus ini ramai dikunjungi para wisatawan ketika akhir pekan, pemirsa, dan setiap minggunya diadakan pentas, baik itu pentas kebudayaan seperti kuda lumping maupun barongsai dan lain-lain yang tentunya ini menghibur masyarakat. Untuk alamatnya, Taman Dinosaurus ini berada di Desa Muktisari, Kecamatan Gandrung Pangu, Kabupaten Cilacap. Apabila Anda berada di alun-alun Gandrung Pangu, Anda hanya perlu melanjutkan kendaraan Anda ke arah utara kurang lebih selama 10 menit saja. Namun pemirsa, untuk mencapai Taman Dinosaurus ini Anda perlu mengeluarkan bersabar. Anda perlu bersabar karena memang akses jalan yang dilalui untuk sampai ke tempat wisata ini masih rusak. Semuanya hadir di lapangan. Selanjutnya kita akan kulineran di Depok, Jawa Barat, Tribuners. Di sana ada satu gerai yang menjual kuliner minuman tradisional kembang tahu. Kembang tahu sendiri merupakan minuman tradisional dari Tiongkok yang memiliki banyak khasiat bagi tubuh, Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasa dan lokasi gerai ini, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa.
Ya, baik rekan Ariska dan juga Tribuner, betul sekali bahwa di Depok di tengah serbuan kuliner modern yang hadir di Depok, ternyata masih ada penjual kembang tahu di Depok. Nah, penjual itu bernama Ciu Chok Seng atau yang kerap disapa Ko Aseng. Ini telah berjualan kembang tahu spesial Pontianak Aseng sejak tahun 2008 di Depok. Lokasi gerainya sendiri berada di Jalan Margonda Raya, tepatnya setelah gapura pintu masuk ke Depok di dekat Jalan Kober UI Margonda Raya Depok. Nah, gerai ini sudah ada sejak tahun 2008 dan menyajikan atau menawarkan minuman tradisional asal Tiongkok yaitu kembang tahu dengan beragam topping, mulai dari kembang tahu yang polos, kemudian juga ada kembang tahu dengan topping keju, serta ada tambahan lain kembang tahu dicampur dengan sari kacang hijau, susu kental manis, dan berbagai macam varian topping lainnya. Selain kembang tahu, gerai kembang tahu milik Ko Aseng ini juga menawarkan minuman seperti susu kedelai dan juga sari kacang hijau. Ko Aseng mengaku meskipun saat ini banyak serbuan kuliner modern yang ada di Depok, namun dia tetap optimis bahwa usahanya ini bisa laku, terjual dan banyak diminati oleh kalangan anak muda yang berada di Depok. Karena minuman ini sendiri merupakan minuman kesehatan di mana banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa bermanfaat sekali untuk tubuh. Selain membuat tubuh hangat, juga kembang tahu ini dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kolesterol dan juga beberapa penyakit lainnya. Nah, bagi Tribuners yang ingin menikmati hangatnya kembang tahu Ko Aseng ini, bisa datang ke gerai milik Ko Aseng ini yang berada di Jalan Margonda Raya, tepatnya di dekat Gang Kober Universitas Indonesia. Dia mulai buka dari pukul 5 sore hingga jam 11 malam. Tribuners juga bisa menyantap kembang tahu di sana langsung di tempatnya atau juga bisa dibawa pulang. Untuk harganya sendiri, kembang tahu Ko Aseng ini dibanderol mulai dari Rp13.000. Demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik yang bernama Ciu Chok Seng dan berikut liputannya untuk Anda. Bisa jelasin nggak kok, ini kembang tahu apa Pontianak ya saya? Ini bisa dijelasin nggak kok sejarahnya gimana kok namanya Pontianak ini kok? Kembang tahu sih namanya kembang tahu, saya dari Pontianak orangnya, tapi kembang tahu di mana-mana ada. Surabaya ada, Semarang ada, Malang ada. Oh jadi Pontianak itu asal dari Ko Aseng sendiri dari Pontianak gitu ya Kak? Ya betul. Tapi kalau di daerah lain banyak kembang tahu juga. Cuman nggak tahu ya yang bikinnya orang Pontianak atau bukan juga. Kalau asli sih dari Cina. Oh gitu. Oh memang kalau kembang tahu sendiri aslinya memang dari Cina ya kok ya? Makanan Cina ya? Iya, dari daerah Cina. Nah ya. Kalau dia BMW dia agak galak, Agak gitu galak, kan, galak, bandel, gitu kan, mantan fuckboy dan segala macam. Kalau misalnya aku nih mobil aku kan laki banget, kamu tertarik nggak? Tertarik. Fuso kebetulan. Kembali lagi di MLD Spot bersama gua Ozan Angkuti. Sebelum kita mulai episode ini, rambut baru gue gimana sobat-sobat MLD? Karena kan orang nanya, lu model rambut apa sih, Za? Gitu kan. Gue bilang, itu niruin huruf D di MLD Spot kata gue. Tapi itu orang dia, belum itu terlalu dia. belum betul familiar gitu kan. Totalitas. Nah, kita hari ini akan membahas otomotif. Ini hal yang
ya di kalangan Gen Z dan di Jaksel atau semua Jakarta tuh otomotif sekarang hal yang matters banget gitu ya Sobat MLD ya. Kayak otomotif tuh bisa jadi alasan untuk orang itu pede atau orang itu dapat pasangan hidup tuh alasannya dari otomotif. Bahkan menjadi alasan untuk orang nabung atau kerja keras dari otomotif gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada motif dalam otomotif. Nah, Wow. tapi Lucu banget. dengan Gue pengen tepuk tangan deh. Boleh ya sih? tapi dengan topik ini hari ini gua nggak nge-host sendiri berkat komen-komen kalian di topik kita yang career shifting. Akhirnya teman gua career shifting menjadi host di MLD Podcast. Dan memang dia ini orangnya otomotif banget. Parah. Sastra S-nya Silalahi kan? Oh bukan, Suzuki. Nah, Cocok. Otomotif banget. Otomotif banget gitu. Nah, kita akan membahas serba-serbi otomotif. Makanya kita udah mengundang narasumber yang sangat kompeten sekali dari Den Dimas dulu. Yoi. Apa kabar, Dim? Den Dimas. Selamat malam. Selamat malam, Den Dimas. Good afternoon. Oh iyalah. Dari tutur kata dan namanya Yes, udah yes, tipikal yes. anak orang kaya banget ya. Sorry, Jaksel, I only understand English. Oke. Iya. Yes. All money. Dari Dimas itu setara kayak Bagas lah kalau di sinetron kan. Iya. Sudah banget kan dengar kata-kata gitu ya. Selamat Makannya malam. roti cuman dikit segigit doang. Sudah langsung pergi sekolah. Stroke. Ya, makanya anaknya temen gua kan mau belajar bahasa Inggris kan. Gak didaftarin bimbel lagi. Kenapa? Nongkrongnya di coffee katanya gitu. Lebih Lebih real life kan. Bener, langsung praktis gitu lah. kan. Bener. Keren. Dan Dimas tentunya yang kompeten lah untuk membahas tentang otomotif. Parah banget. Ini briefnya luar biasa ya sampai bilang gua kompeten ya. Res itu peres. Berikutnya ada juga Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada 26 Agustus 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Festival Batavia Kota Tua. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di ibu kota itu mengajak masyarakat untuk melihat wajah baru Kota Tua. Pasalnya, Kota Tua bukan sekedar ikon dan tujuan wisata saja, namun juga tempat yang menyimpan sejarah panjang perjalanan kota Jakarta, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dionysius Arya Bimasuci dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Arya. Iya, Tribuners dan Ariska. Jadi Pemprov DKI Jakarta mengadakan Festival Batavia Kota Tua di Plaza Jalan Lada, Kota Tua, Jakarta Barat. Festival ini dimulai sejak Jumat kemarin, 26 Agustus, dan akan berlangsung selama 3 hari hingga Minggu besok. Sejumlah musisi tanah air akan tampil memeriahkan Festival Batavia Kota Tua ini. Untuk hari ini, beberapa musisi yang akan tampil seperti Moka, Bilal Indrajaya, Flor, Dekat, dan Duo Libra. Sedangkan musisi yang akan memeriahkan Festival Batavia Kota Tua pada Minggu besok adalah Come On Band, Bass Boy, Putra Timur, Sore, dan Nonaria. Selain itu, sejumlah UMKM binaan dari Jakpreneur juga akan turut memeriahkan festival ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajak seluruh masyarakat datang ke Kota Tua. Selain menikmati berbagai pertunjukan, masyarakat juga melihat wajah baru Kota Tua. Anies menyebut Kota Tua bukan sekedar ikon dan tujuan wisata di ibu kota. Menurutnya, setiap sudut kawasan Kota Tua ini menyimpan sejarah panjang perjalanan kota Jakarta selama lebih dari 400 tahun. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta kini menyulap kawasan Kota Tua menjadi pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. Kawasan tersebut pun dijadikan zona rendah emisi. Oleh karena itu, kendaraan pribadi yang bisa melintas di sekitar kawasan Kota Tua ini juga sangat dibatasi. Anies pun mengajak masyarakat untuk yang ingin ke Kota Tua untuk datang menggunakan transportasi umum seperti KRL dan bus Transjakarta. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Dionysius Arya Bimasuci dari tribunjakarta.com. Tribuner, sejak tanggal 25 Agustus lalu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menggelar Festival Kuala Kema. Festival yang berlangsung di Pantai Firdaus Kema ini diisi dengan berbagai kegiatan dan lomba, Tribuners. Ada pula tarian Salo asal Sangihe yang turut meramaikan acara. Dan bagaimana kemeriahan Festival Kuala Kema akan dilaporkan oleh rekan Fistel Mukwan dari Tribun Manado. Silakan rekan Fistel. Ya, makasih rekan Ariska. Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi I di bawah PUPR Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Festival Kuala Kema.
yang dilaksanakan di Pantai Firdaus, Desa Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, sejak hari Jumat, maksud kami hari Kamis 25 hingga hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini. Dalam kegiatan tersebut ada berbagai kegiatan dan lomba-lomba, diantaranya lomba mewarnai dan menggambar bagi anak TK dan SD, seminar orang muda Kemah, pelestari lingkungan, subah, penebaran ikan benih, penwayan ekosistem, penanaman pohon, pengukuhan komunitas peduli sungai, serta atraksi boarding and tubing. Nah, acara puncaknya dilaksanakan pada kemarin Jumat 26 Agustus 2022 yang dihadiri langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Audi Sampul mewakili Bapak Bupati Minahasa Utara Bapak Jono Ganda. Nah, Audi Sampul disambut langsung oleh Kepala Balai Sungai Sulawesi 1 Insinyur Ikomang Sudana. Kemudian Audi disambut diiringi tarian Salo, disambut tarian Salo dari asal Trangihe dalam kehadiran tersebut. Setelah dalam puncak acara, Kepala Balai Sungai Sulawesi 1 Ikomang Sudana dalam sambutannya menyampaikan Kemah adalah kawasan yang unik di mana merupakan muara dari 2 sungai, yaitu dari Sawangan dan Pakowa dari kaki Gunung Kerabat. Alam saat ini bagi Ikomang semakin banyak perubahan iklim. Dengan begitu pentingnya lingkungan yang harus dijaga bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Ikomang juga meminta agar masyarakat harus ada peran aktif untuk menjaga sumber air ini, khususnya masyarakat Desa Kemah. Dia berharap agar masyarakat mampu mendorong dan menjaga serta melestarikan sumber daya air yang ada di Kemah ini. Dengan begitu, Ikomang mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menopang kegiatan ini. Nah, dengan menutup sambutan ini, Ikomang menyampaikan beberapa pantun berikut untuk pantun yang disampaikan Ikomang dalam menyampaikan menutup sambutannya. Dari Manado menuju Kemah, acara di Kemah sudah menanti. Mari jaga alam semesta supaya tetap indah dan lestari. Kemudian Minahasa Utara, alamnya indah, bukit dan gunung menyejukkan hati. Kebersihan dan keindahan Minahasa Utara dijaga masyarakat dan pemerintah. Sungai Pantai Kemah indah, mari datang lagi ke sini. Demikian Ariska. Baik rekan Fistel Mukuan dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner selesai vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, The Sound Project akhirnya bisa kembali digelar. Berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 Agustus 2022. The Sound Project Vol 5 digelar di Allianz Eco Park Ancol Tribuners. Dengan mengusung tema Imagine Festival, The Sound Project menghadirkan 50 musisi tanah air dan mancanegara yang akan menghibur penonton secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin menonton festival musik ini, Anda harus menukarkan tiket menjadi wristband terlebih dahulu sebelum masuk ke area venue. Penukaran tiket ini bisa Anda lakukan pada Sabtu dan Minggu tanggal 27 hingga 28 Agustus 2022 Tribuners. Mulai dari pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat di Allianz Eco Park. Jadwal penukaran tiket ini harus Anda perhatikan Tribuners, sebab panitia tidak akan melayani di luar tanggal dan jam yang telah ditentukan. Sebelum menukarkan tiket menjadi wristband, e-tiket harus Anda download terlebih dahulu. Selain membawa e-tiket, Anda juga wajib membawa kartu identitas yang tertera pada e-tiket. Agar terhindar dari antrian panjang, Anda bisa menukarkan tiket terlebih dahulu, Tribuners. Hal ini juga bermanfaat agar Anda tidak tertinggal penampilan line up yang disukai hanya karena terjebak di antrian penukaran tiket saja. Sebab wristband ini menjadi syarat untuk memasuki area venue The Sound Project Vol 5.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan owner dari Sandi Jaya Mandiri. Mas Sandi? Ya. Sandi Jaya Mandiri, bener ya? Betul. Boleh disapa dulu, Mas? Iya. Hai guys, jumpa lagi dengan Ko Sandi. Nanti kita bincang-bincang tentang kopi ya. Oh iya, jadi manggilnya Ko ini ya, bukan Boleh, Mas ya? iya. Oke, kita panggil Ko Sandi aja. Ini nama usahanya Sandi Jaya Mandiri. Ya, betul. Oke, udah berapa lama ini usahanya? Usaha buat kopi itu dari tahun 2009. Oh, 2009. Oh, jadi ini usaha yang bergerak di bidang kopi. Iya, jadi kita IKM Kopi Bubuk Lampung. Mm-hmm. Nah, mungkin keunikannya itu karena saya produksi yang aneka rasa buah. Oke ya. Ini alamatnya ada di mana ini? Alamatnya di Jalan Pulau Ternate, Gang Kubis nomor 2. Gang Kubis nomor 2. Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Ya. Nah, Ko Sandi, boleh kita langsung aja ya. Siap. Ini kan sudah dari tahun 2009 ya. Iya. Waktu itu apa sih yang membuat Mas Sandi, Ko Sandi ini kan bisnis kan banyak ya sebenarnya ya. Nah, kok Ko Sandi ini kok tertarik untuk berbisnis kopi? Ya, jadi ceritanya begini. Nah, waktu itu saya dengan kawan lama di SMP, kita kan habis reunian gitu. Terus dia kebetulan kerja di gudang kopi. Nah, di situ di rumahnya saya minum kopi, kopi hitam tubruk gitu, dicampur dengan buah durian. Itu kan budaya yang ada di daerah kebun-kebun kopi di Lampung. Itu biasanya petani kalau nungguin kopi di musim panen ya, artinya di ladangnya mereka, kebun mereka, itu biasanya ada pohon durian juga. Jadi sambil nungguin kopi yang siap mau dipanen, ada durian jatohan gitu kan. Durian jatuh, ya udah minum kopi sambil makan durian gitu. Cuman kepikirannya kopi kan sepanjang tahun musim ada. Kalau durian kan nggak sepanjang tahun ada, bulan-bulan tertentu aja musim. Jadi kepikiran gimana ya kalau mau minum kopi durian ini bisa setiap saat. Maka dari itu kita membuat yang bubuk tadi gitu, dengan ekstrak dari buah durian asli. Oh iya, itu memang dari awal pas yang usahanya dibuka, yang dijual tuh langsung kopi durian? Iya, jadi varian yang pertama kali kopi durian. Nah, berlanjut dari situ ada permintaan dari customer untuk rasa-rasa buah lain, kita kembangkan juga gitu. Iya, ini bahan dasarnya tetap kopi Lampung ya? Iya, kopi bubuk Lampung, Robusta Lampung. Oh, kopi Robusta Lampung. Iya. Waktu itu kan di awal-awal usaha ini ada, itu kesulitan nggak dapat bahan baku kopi ini? Kalau bahan baku kopinya enggak, karena kan kita waktu awal itu ngambil langsung dari gudang ya, gudang kopi kan banyak memang gitu. Tinggal kita mau grade kualitas seperti apa gitu. Yang kesulitan kadang di duriannya. Pada saat musim banyak, nggak musim susah nyarinya dan harga tinggi fluktuasi gitu. Iya, oh iya, durian kan musim-musiman ya. Iya. Lagi ada banyak, lagi nggak ada susah dicarinya. Susah, betul. Jadi dulu gimana itu ngakalinnya tuh ketika duriannya lagi nggak ada? Nah, macam-macam pernah kita coba, kita frozen kan duriannya, disimpan lama gitu. Tapi juga terkendala karena bahan baku kopinya kan bubuk. Kalau dicampur dengan buah yang frozen kurang gitu nyatu. Nah, maka dari situ eksperimen beberapa kali sampai kita buatlah sudah jadi powder si ekstrak duriannya itu. Jadi pas dicampur dengan kopi bisa menyatu, bercampur dengan rata. Gitu. Iya. Dulu itu produksinya itu gimana itu? Produksinya ya rumahan, kita IKM. Jadi untuk ekstrak buah duriannya kurang lebih kita buat seperti jadi kayak keripik buah, kayak keripik nangka gitu kan. Nah, kita oven dulu, udah dikeringkan, terus kita giling halus. Nanti kita saring, kita ambil bagian ekstrak buah yang halusnya itu tadi. Oke. Produksinya memang masih di alamat yang Ko Sandi sebutkan tadi itu ya? Masih di rumah, masih IKM. IKM ya. Itu Ko Sandi itu produksi sendiri atau ada yang ngebantuin? Sementara ini masih sendiri, paling dibantu istri aja.
Oh, dibantu istri. Iya. Nah ini waktu itu Ko Sandi belajarnya dari mana nih kok bisa produksi kopi sendiri gitu? Ya otodidak aja kalau untuk kopi buahnya gitu. Ya, trial error gitu kan. Oh gitu. Nah waktu itu di awal-awal itu ya ketika masih kopi durian ini ya, itu memasarkannya itu susah nggak? Nah ini cerita serunya. Jadi gini, flashback lagi ke 2009 di bulan Juni. Jadi waktu itu setelah saya buat racikan menu pertama kopi durian, sebelum dijual kan harus kita artinya tes rasa dulu. Sebagai penjual ya saya minum, saya bilang enak. Tawarin ke temen untuk cicip enak. Tapi begitu kita coba ke 10 orang teman dekat gitu kan, nih kita buatin coba nih gimana minum. Yang notabene di Lampung ini kan kita tahu sebagian besar pengopinya kopi original, kopi hitam. Apa nih? Aneh. Kopi kok manis kayak gini, terus ada aroma durian, maksudnya mereka bilang ya nggak gitulah, kalau kopi durian tuh harus kopi tubruk diseduh, kopi bubuk tadi diseduh jadi kopi tubruk dengan buah durian asli. Apa ini? Ada sebagian yang bilang ini essence ya gitu loh, padahal kan ekstrak ya. Mbak paham nggak bedanya essence sama ekstrak? Essence itu yang kayak itu cairan itu bukan sih? Perasa dari Perasa bahan itu kan. sintetik kimiawi kan. Kalau ekstrak kan memang dari sari buahnya yang dikeringkan itu tadi gitu. Nah jadi di situ sempet down ya, karena kan pemula, waduh laku nggak nih. Nah kebetulan temen saya itu yang kita join bareng ngasih semangat, udah pasarin aja, nanti saya ada kawan kuliah di Jakarta, kita kirim sampel ke sana. Nah ternyata di luar Lampung lebih bisa menghargai kopi-kopi dengan varian rasa buah, artinya menu-menu baru ya. Mungkin ibaratnya Jabodetabek dengan kayak Bandung itu mereka apa sih ada yang baru coba. Karakter orang sana tuh kalau coba enak ya udah, terus nanya harga, oh worth it ya beli. Dan harga jual pun lebih tinggi di sana, lebih enak. Sebenarnya kita di Lampung kadang-kadang apalagi kawan dekat kan, circle kita tuh banyak nawar, banyak ngutangnya daripada beli. Itu sudah kenyataan. Nah dibantu juga waktu itu saya hobi lah, artinya kita coba iseng nih, kata saran kawan, buat aja blogspot waktu itu kan, zaman WordPress. Ya udah buat blog gitu, terus buat webnya .com apa gitu. Walaupun otodidak ya semua gitu, jadi cari apa literaturnya di Google, gimana cara buat blog gimana gitu. Ya laku gitu loh, lumayan. Tapi di luar Lampung masih banyak ya. Oke, iya. Nah ini Ko Sandi gini, dulu itu kan ada beberapa orang itu yang bilang itu, ya aku nggak tahu sih itu mitos atau apa gitu fakta. Ya, atau fakta gitu ya. Jadi ada yang bilang itu kalau kopi sama durian itu sebenarnya nggak boleh disatukan gitu ya. Jadi kalau kita habis minum kopi nggak boleh makan durian. Gitu juga kalau habis makan durian nggak boleh minum kopi. Atau bareng-bareng ya. Atau bareng-bareng itu nggak boleh gitu, karena nanti bilang lambungnya gangguan gitu kan, mahnya kambuh, asam lambungnya naik kayak gitu. Itu sebenarnya mitos nggak sih, dan itu menjadi kendala penjualan dari kopi duriannya Ko Sandi nggak? Jadi gini, yang jelas kalau bareng-bareng nggak bisa Mbak, yang pasti ketelak dia, minum sambil makan durian, minum kopi sambil makan durian itu ketelak pasti. Jadi apa minum kopi dulu atau makan durian dulu, ataupun dibalik. Konsepnya begini, berdasarkan dari keilmuan yang saya pelajari di kopi kan, saya baca juga literatur dan secara kesehatan. Kopi itu mengandung kafein. Durian itu kalau masih buah utuh, segar itu mengandung ada kadar alkohol. Tapi biasa durian yang kuning kayak tembaga itu dia tidak begitu banyak alkoholnya, tapi yang warnanya agak abu-abu ya. Yang katanya legit itu biasanya lebih kuat kadar alkoholnya. Posisi kalau kita minum kopi tubruk, kopi yang diseduh dengan buah durian tadi, itu bagi beberapa orang yang dengan riwayat penyakit jantung, darah tinggi, ataupun
kolesterol bisa memicu yang tadi itu. Jadi bisa aja katanya, oh ini kena serangan jantung kan, atau kolesterol naik kan, tekanan darah tingginya naik, kambuh, itu pasti efeknya macam-macam. Artinya nggak baik untuk kesehatan. Nah, di kopi durian yang saya buat ini, itu bedanya kan si duriannya sudah kita buat jadi ekstrak. Jadi kadar alkoholnya sudah nggak ada. Pada saat kita keringkan jadi keripik buah aja itu sudah menguap kan, alkohol di pemanasan menguap. Jadi lebih aman. Dan yang di kopi durian ini memang sudah ada di komposisi kita ini, selain kopi ada creamer nabati, itu ada gulanya, dan juga sudah ada ekstrak buah durian. Jadi sebenarnya sudah apa ya, four in one. Jadi nggak tinggal kita sobek sasetnya, diseduh, selesai gitu loh, dengan air panas bisa diminum, lebih aman gitu. Dan tapi dulu Ko Sandy tuh ketemu nggak sama orang-orang kayak gini, ini kopi durian aman nggak sih gitu? Ketemu nggak dulu kayak gitu? Banyak yang nanya, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, karena dari awal dan sebagian besar penjualan saya lakukan online. Nah, di online itu yang mana proses kita menawarkan satu produk itu sangat diperlukan trust ya, kepercayaan. Kayak orang di Jawa, zaman waktu itu kan belum ada rekening bersama, belum ada marketplace. Gimana mereka mau transfer uang dulu, baru kita kirim kan. Nah, terlepas dari yang sekarang kan kadang-kadang udah transfer uang, barangnya nggak datang. Atau kebalikan, gitu kan, barangnya dikirim, orangnya nggak transfer uang gitu. Karena orang dulu mungkin nggak banyak pemain di jualan online dan masih pada polos, jujur lah gitu. Kalau sekarang kan nipunya banyak banget. Banyak pertanyaan, jadi sekuat apa sih artinya kita bisa memberikan penjelasan yang menurut mereka masuk akal. Sebagian lagi mungkin sugestinya. Jadi kalau dia sudah dari kecil di budayanya kebetulan ada keluarga, orang terdekat atau teman yang meninggal gara-gara minum kopi durian, kayaknya takut gitu loh. Seperti itu. Tapi ada juga coba nih, nggak apa-apa nih, udah lanjut gitu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi waktu itu Ko Sandy ini ya, apa nyediain tester ya? Kalau di pameran-pameran kita ngadain tester. Nah, jadi kadang kan suka diajak dinas ya, kita kan mitra dinas ya, industri kota, Bandar Lampung dan provinsi juga. Juga mitra BUMN, kita kemitraan dengan Sukopindo. Itu dari tahun 2009. Jadi sering diajak pameran nih di Lampung ataupun ke Jakarta, ke JCC, Expo. Ya kita harus ada cup plastik kecil untuk testernya. Ya namanya makanan minuman. Jadi kalau orang mau beli mikir-mikir, apalagi sesuatu yang baru. Kalau kopi hitam kan oke, mungkin kopi durian apa nih? Kopi Lampung iya, tapi kok durian? Saya ini suka durian, saya suka kopi, tapi saya mau beli cicip dulu sih, takutnya nggak enak gitu kan. Tapi setelah nyicip cocok, ya udah beli. Nggak satu, ada berapa, 5 kotak, 10 kotak, sini borong gitu. Dia bagi-bagi kawannya. Iya. Gitu. Oh ya, oke. Tadi itu kan kalau nggak salah kan dari ceritanya Ko Sandy itu kan yang produk Ko Sandy itu pertama kali diterima di luar Lampung ya? Iya. Nah dulu itu gimana sih cara Ko Sandy ini supaya produknya itu diterima di Lampung itu? Apa dulu yang dilakukan itu? Nah ini uniknya. Sebenarnya sampai sekarang tidak terlalu banyak juga atau tidak terlalu besar market untuk lokal Lampung sendiri. Yang mana memang budaya ngopi hitam, kopi original itu masih cukup kuat ya. Jadi ya sama seperti yang saya lakukan di luar Lampung, kita ada ikut pameran atau apa bazar gitu. Ya, beberapa juga kita coba titip ke toko oleh-oleh gitu kan. Tapi saya pribadi dengan brand ini sebenarnya nggak nitip ke toko oleh-oleh karena seperti di awal tadi ceritanya, basicnya kan biasa online tuh, uang duluan baru barang dikirim, transfer dulu. Saya orangnya nggak suka ribet, kita mau nitip, kita mau nagih kan repot, mana diutangin kan, konsinyasi kan, ruwet amat gitu. Jadi saya lebih di belakang layar Mbak. Jadi ada beberapa kawan yang mereka maklon, saya minta produk ini minta dikemasin dengan kemasan dia brand. Saya masuk ke oleh-oleh, ya monggo silakan. Tapi ke saya belinya cash loh. Ya udah dia cocok kan. Artinya apa ya?
bagi rezeki ya, bagi cuan lah ya. Jadi sama-sama cuan kan. Dia cuannya karena timbang duitnya disimpan di bank, bunganya kecil. Mungkin kayak kawan-kawan yang PNS atau karyawan swasta, saya pengen nyoba-nyoba usaha apa sih yang bisa sambilan kerja, tidak mengganggu waktunya. Ya monggo seperti itu. Jadi dia yang beli ke saya cash, brand dia titipin di toko oleh-oleh. Kita urusin, maksudnya perizinan Dinkes perizinan UMKM-nya kita arahin juga ke dinas itu. Iya, tapi sekarang penjualan di Lampung udah lumayan kan ya pasti ya. Lumayan di toko oleh-oleh. Iya. Nah, dulu itu di tahun keberapa atau di bulan apa gitu, Ko Sandy itu sudah mulai menambah varian kopi lainnya itu? Itu di 2009 mulai awal. Sekitar 2010 sampai 2012 itu penambahan varian. Jadi waktu itu sempet trennya begini. Kebetulan diliput ya grupnya Tribun, Kompas Gramedia, tablet kontan. Paham kan? Iya. Kalau isinya tuh peluang bisnis, wah. Jadi dalam 3 tahun diliput 3 wartawan yang berbeda, topiknya peluang bisnis. Wah, langsung viral kan. Jadi teleponan dari mereka baca, nelfon ke redaksi minta kontak person, rame gitu loh. Jadi distributor di tiap-tiap kota dan daerah di Indonesia pun rame. Setelah liputan yang itu di media cetak bebarengan juga dengan Trans 7 ya, Trans TV kan ada Kopi Cilik, Laptop Si Unyil, Jelang Siang, ada Metro TV dan Antv. Ya tenar sih waktu itu. Jadi bolak-balik. Ini aja udah lama banget, nggak artinya kayak podcast atau ini ya. Zaman dulu kan liputan TV langsung. Kalau sekarang kan ada yang pendek-pendek nih, podcast atau apa gitu. Jadi itu cukup rame dan permintaan waktu itu kafe-kafe masih apa ya? Zamannya masih kayak belum sampai es kopi susu sih, masih ya kopi-kopi tubruk, angkringan di Jawa. Terus tren-trennya pakai but cincau cappuccino kan waktu itu ya, sebelum cappuccino Thai tea. cincau. Iya, sebelum Thai tea itu. Jadi sempat juga saya buat ini varian-varian, maksudnya bubuknya. Mereka mau beli yang cappuccino cincau, yang tiramisu lah, yang red velvet, taro sebelum tren kayak sekarang. Itu lumayan, per bulan bisa sampai tonan gitu kita jual, dan keluar Lampung juga. Oke, iya. Kalau boleh tahu sekarang ini variannya ada apa aja nih? Variannya itu sebenarnya kurang lebih ada 10 sih, tapi 2 yang umum itu kan kayak mocha dan cappuccino, itu permintaan kafe. Jadi ceritanya tuh kafe pada awalnya beli produk varian kopi duren, terus rasa-rasa buah lain. Terus mereka juga minta dilengkapin dong rasa yang mocha dan cappuccino, karena pada umumnya orang umum itu sudah lekat banget di apa ingatan ataupun di sebutannya pengennya kopi mocha, kopi cappuccino, kayak kopi-kopi saset lain ya, perusahaan besar. Tapi mereka mau satu supplier dong. Kalau mereka belian kopi saset perusahaan besar, nanti ada perbedaan kualitas rasa kan, aroma. Jadi minta, udah kamu bikinin deh, saya pesen yang ini, saya mau satu supplier. Termasuk kopi hitam originalnya. Dulu belum ada malah awalnya kopi hitam, jadi dibuatin dong. Ya kembali lagi kita pembisnis ya, walaupun IKM, ada yang mesen kok, kenapa enggak saya buatin. Sempet ada yang nyeleneh sih mbak, mesen kopi jengkol. Kopinya minta yang kopi cabe pedes. Saya mikir-mikir, ini kalau diturutin ya dapat rezeki, tapi kok agak-agak aneh ya. Enggak deh, dalam arti kata saya perlu riset mendalam ya. Jadi sebesar apa marketnya, karena kan kita untuk meluncing satu varian jenis baru butuh banyak ya, butuh desain kemasan dan lain sebagainya. Plus kita trial error, kira-kira ini menimbulkan efek negatif nggak kalau dikonsumsi jangka panjang. Ya itu kita dulu pastikan yang eksperimen kita minum tiap hari. Bayangin tiap hari kalau minum kopi jengkol, kopi cabai enggak deh kayaknya. Jadi yang normal aja. Nah, puasa Lebaran tahun kemarin ini, tahun ini ya 2022, itu permintaan kawan, dia minta coba dong buatin kopi kurma sama kopi avocado. Kan trennya kalau di es kopi susu kan avocado lagi tren, avocado float banana lah apalah gitu. Tapi dia mau yang ada kopinya. Ya udah tak coba racikin, dapat racikannya, dicoba dia samplingnya cocok, ya udah
Dia pesan 100 kilo, 50 kilo gitu. Jadi itu saya buat apa artinya seasonal ya. Kayak kopi kurma mungkin bulan-bulan biasa nggak begitu rame ya. Tapi begitu Ramadan, apapun yang namanya kurma laku. Entah kopi, entah susu, Apapun itu bentuknya ya. mungkin parfum ya, bedak lah, entah kaos pakai gambar kurma aja laku gitu. Apapun kurma, apapun udah laku gitu loh. Ikut aja. Gitu. Oh gitu. Jadi varian-varian kopi yang Ko Sandy buat jual sekarang ini kebanyakan itu karena permintaan ya, Iya, dihadirkannya by ya. request, ya. Jadi sampai saat ini ada yang request saya masih belum bisa buat, artinya kita trial error tapi rasanya belum pas. Itu yang varian jeruk sama pisang gitu. Jadi nggak begitu nyatu dengan rasa kopinya. Kita paksain coba juga kok kayaknya asam banget nih yang jeruk, nggak cocok nih kayaknya dengan kopi kan. Tapi begitu dibuat manis kok aneh juga kopi jeruk, tapi kok manis, nggak ada apa asam-asam jeruknya gitu. Masih belum pas. Jadi untuk sementara kalau ada permintaan itu ya kita belum bisa gitu. Oke, jadi Ko Sandy ini sebagai pengusaha ini nggak asal jual aja ya, nggak asal jual Iya. produk ya, tapi dites dulu gitu ya. Kalau nggak pas, mendingan nggak usah dijual gitu Jadi, ya. kunci pertama kan kreativitas, kedua ada risetnya, yang ketiga yaitu tadi, jadi sebenarnya ada pertanggungjawaban ya secara moral walaupun kita IKM, tapi kan gini. Kita untuk satu produk kita aja nggak mau minum, entah karena itu nggak enak rasanya, entah karena itu nggak sehat, kita takut efek negatif, kok kita bisa jual? Iya. Iya kan, jadi berpikir jangan artinya konsepnya jual-jual aja. Nanti kalau orang sakit ada rumah sakit, ada apotek, ada dokter, kan nggak bisa begitu juga gitu. Jadi yang saya bangun dari 2009 sampai sekarang, apalagi di online ya Mbak tahu. Kalau istilah kita offline, kita buka toko, katakan Bandar Lampung, ada satu masalah, kasus, kita bisa tutup, kita bisa buka di Palembang, memulai yang baru. Orang nggak tahu kalau kita nipuin gitu di Bandar Lampung. Tapi kalau online, ya namanya kita rusak kan selama mau ke Amerika, ke US apa, ketahuan nih ini ID-nya orang yang dulu nih yang pernah nipu saya, nggak bisa. Jadi trust yang dibangun dari awal sampai sekarang ke konsumen, ke reseller, ke distributor kita. Bahkan ada reseller yang tadinya dari masih anak kampus, kuliahan gitu, masih kuliah karena dia tugas skripsi dosennya mungkin kan di waktu itu di Surabaya ya, Universitas Ciputra ya. Jadi memang Universitas Business and Management gitu, dia harus skripsinya itu tugas akhirnya harus membuat satu proposal produk lah, artinya sampai dia siap jualan. Jadi waktu itu beli produk dari saya curah, dia buat booth kayak cincau cappuccino, itulah jualan di kampusnya. Itu dinilai oleh dosen 3 bulan 6 bulan harus mencapai ada penilaian bisnis itu berhasil atau enggak, growth atau enggak. Itu sampai sekarang sudah kerja itu kan, sudah nikah, sudah punya anak, masih reseller gitu. Ya lumayan, kayaknya 10 tahun lebih ada deh. Setia gitu loh. Walaupun sudah banyak bisnis lain, pekerjaan lain, tapi ya ini tetap udah jalan, udah ada pelanggan customernya, sayang juga kalau berhenti jualan. Iya. Wah, berarti nih penjualan dari kopinya Ko Sandy ini udah luas ya? Udah sampai mana nih? Udah sampai luar negeri ya? Ya lumayan kalau luas. Jadi sebelum marketplace online rame itu sebenarnya sudah sampai ke luar negeri, ada negara tapi, mana tuh? kayak Malaysia, Singapura, Australia, pernah ada Uni Emirat Arab, Dubai. Jadi kaget juga waktu itu dari Facebook, DM-an gitu, terus mau beli. Waktu itu kan jasa kirim nggak banyak, cuma ada kantor pos. Cerita lucunya, kopinya 300.000, nilai produknya ongkos kirimnya 450, ya dibayar. Tapi kebetulan dia TKI Indonesia yang kerja di resto di Dubai. Pikir dia, wah saya bisa menambah menu baru minuman. Ya cuman sekali aja nggak repeat order, mungkin beban ongkos kirim yang besar itu. Iya. Kalau di Indonesia udah seluruh Indonesia kayaknya. Ya begitulah, apalagi sekarang kan zamannya marketplace ya. Jadi saya sebagai pabrikan tuh kita ada toko di Tokopedia, di Shopee, cuman sekedar aja. Jadi sekedar untuk memperkenalkan aja, atau ada beberapa konsumen yang mau beli tapi minta gratis ongkir ya. Mungkin belinya dari Facebook atau IG gitu, nge-DM, tapi minta gratis ongkir ke marketplace, ya udah ikutin aja. Sudah lebih
lebih fokus ke produksi, jadi menyerahkan ke distributor atau reseller online aja, biar mereka yang jualan. Jadi tadi konsep bagi rezeki bagi cuan tadi. Oh gitu. Jadi udah banyak reseller ya, udah berapa reseller nih sekarang? Lumayan sih, cuman kalau bicara aktifnya ya kebanyakan begini. Seperti yang kita tahu di marketplace itu kan tren ya, trennya kopi, besok lagi trennya craft, atau besok kayak aksesoris HP kan kadang ada gitu ya, berubah-berubah aja. Jadi kadang artinya nggak bisa dilihat tiap bulan stabilnya berapa gitu. Tapi ada juga beberapa yang reseller di luar marketplace, contoh tadi di Jawa ya, katakan Jabodetabek atau Bandung, dia ngisi toko oleh-oleh di Pantura atau di Bali, di tempat-tempat wisata gitu, ada juga. Kalau itu lebih konsisten, cuman pandemi kemarin kan dampak pariwisata, paham lah ya, hancur banget gitu loh. Iya. Iya kan, ngomongin pandemi itu kemarin 2020 2021 kan bisa dibilang itu kan bisnis kan lagi turun-turunnya gitu kan, apalagi ketika COVID-nya itu ada di puncaknya ya di pertengahan 2021 itu. Parah. Itu gimana itu bisnisnya Ko Sandy itu? Terpengaruh nggak? Banget. Omset yang tersisa 10% Mbak. Waduh. Wah, jadi bicara masalah, kita kan manusia hidup itu perlu makan, biaya sekolah dan lain sebagainya. Ya begitulah. Jadi ya bersyukurnya sampai hari ini masih bisa bertahan dan tahap recovery lah ya, pemulihan. Iya. Itu kan turun ya, omset sisa 10%. Terus apa waktu itu yang Ko Sandy lakukan supaya tetap bisa bertahan gitu? Lebih ke online. Jadi ya hari-hari kan kita di rumah aja, kita nggak jarang-jarang keluar kemana-mana ya. Ya dimaksimalkan, artinya yang penting satu, poin penting pertama, kuota nggak boleh habis. Jadi entah mau Facebook, mau IG lah, mau marketplace apa, pokoknya foto, posting, ya udah apa ya, posting ya, terus sebanyak-banyaknya lah gitu supaya viral gitu loh. Artinya ya apa ya, kalau kita nggak patah semangat, sebenarnya kuncinya di situ. Jadi yang saya dan beberapa kawan-kawan lain secara umum alami di IKM itu kan sama lah, bahkan pengusaha besar perusahaan pun banyak yang kolaps ya. Intinya itu sebenarnya lebih ke semangat dan keyakinan gitu. Artinya kita tetap harus, kita masih punya harapan bahwa masa depan itu akan lebih baik gitu. Jadi pandemi ya memang ada masanya, harus melewati pandemi. Di situ apa yang bisa kita pelajari kan, poin-poin positifnya apa, itu aja. Pokoknya keep positive thinking aja, semangat, jalan terus. Doa nggak boleh kurang gitu kan. Ya kerja juga jalan, jadi ya berkah itu ada aja, rezeki itu ada aja. Iya, tapi kalau sekarang udah mulai bangkit lagi lah ya. Lumayan, kalau kita lihat kan secara umum pariwisata Lampung pun bertumbuh ya. Bahkan dari nasional kan Kemenparekraf juga lagi apa istilahnya gencar lah. Bahkan dari Pak Jokowi kan ke seluruh jajaran kementerian apapun sekarang lagi seksi. Kata-kata IKM, UKM itu kan seksi ya Mbak ya. Seksi-seksinya sekarang mau ini. media, mau pemerintah, mau swasta, mau BUMN, CSR, apapun itu lagi naik daun. Ya udah gitu, kita ikut aja. Artinya kayak kemarin dinas minta ngisi pameran, ya udah kita ikut kalau kita bisa. Minimal tadi karena saya masih banyak apa ya one man show-nya kan, jadi kalau memang pamerannya saya nggak bisa nunggu, kolaborasi dengan kawan IKM ini titip produk, jaga bareng gitu, kita gantian lah gitu. Karena memang masih produksi sendiri, masih ngerosting, masih ngeracik sendiri. Iya. Jadi sampai sekarang produk yang Ko Sandy buat itu tinggal ya, maksudnya cuman bubuk aja ya sampai sekarang. Ada produk lain nggak, bentuk lain gitu kopi? Belum, sementara bubuk ya? aja. Jadi apa ya, secara IKM ya, unit usahanya kan ini nih, jadi di Kopi Rasa Buah dengan Kopi Bubuk Lampung. Itu secara brandingnya dengan New Day Coffee, kopi Lampungnya Nusantara. Tapi yang tadi secara B2B, saya bantu kawan-kawan untuk jasa titip produksi, bahasa kerennya maklon, itu juga ada. Kita di balik layar. Jadi mau kawan-kawan di toko oleh-oleh itu macam-macam, bajunya itu dari kita, produknya ada juga. Nah, selain daripada itu, kesibukan saya juga
ada jasa, jadi kita di konsultan kafe, di pelatihan meracik kopi, mungkin barista, manual brewing. Saya juga ada pendampingan ke petani kopi. Itulah yang salah satunya kenapa kok beda kualitas kopi saya dibanding artinya mungkin beberapa produsen kopi lainnya. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga IKM yang co-branding. Contoh, ada ibu-ibu yang punya buat kue kering, dia membuat cookies kopi. Nah, dia pakai produk kopi dari saya. Jadi yang saya tawarkan tuh value plus kerjasama, bukan cuma jual beli putus, tapi pendampingan dari awal untuk bahan baku ngeraciknya. Contoh, dia pakai kopi, saya kasih dua varian, yang A dengan B, yang satu lebih hitam, lebih dark, roastingan, yang satu lebih medium, coklat. Yang mana yang cocok dengan kuehnya? Kita trial error bareng, kita cicip bareng, terus kita coba juga ke artinya ke masyarakat, ke kawan-kawan deket lah, dicicip nih gimana masukannya apa. Kemarin ada yang buat kue sus dengan kopi, yang madu mau kolaborasi kopi, macam-macam, keripik pisang, ya monggo gitu. Pada dasarnya saya sebagai pengusaha, sebagai IKM, kita open ya, artinya kita open collaboration, yang mana Tanya itu nama kopinya ada nggak itu? Kopinya Iya. Kosendi? brand. Brand ya? Oke, brandnya yang ini, New Day Coffee, gitu. Lampung Durian Coffee. Kalau di Google Map-nya untuk kawan-kawan yang di Lampung bisa dicari di Kopi Lampung Rasa Buah. Nanti ketemu titiknya. Oh gitu, itu jadi namanya, nama brandnya itu ya? Iya, yang ini New Day Coffee. Kalau yang ini kopi hitamnya Kopi Lampung Nusantara. Oke, Ada macam-macam gambar ya. petanya, Kalau iya. yang jadi tiap kemasan beda nih ya, tiap rasa beda ya nama Iya, brandnya. kalau rasa-rasa buah lain ada yang kayak leci, strawberry, anggur, avocado, melon. Itu brandnya tetap New Day. Oh, New Day. Cuman varian rasanya aja yang berbeda. Pilihan rasa yang berbeda. Oh, jadi kalau yang rasa yang buah-buahan itu tetap namanya New Iya, Day ya. betul. Tapi kalau yang kopi hitam beda sendiri. Iya, Kopi Lampung Nusantara. Kopi Lampung Nusantara. Ada logo kecilnya New Day juga. Dan Iya. pabrikannya Sandi Jaya Mandiri. Iya. Nah, Ko Sandy, kita kan tahu ya, Ko Sandy juga pasti tahu kan, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi itu menjamur, ya kan? Di kayaknya tuh hampir setiap ruas jalan, mau yang besar atau jalan kecil itu pasti banyak ya kedai kopi ya. Banyak. Belok kiri ketemu kedai kopi, lurus kedai kopi, kemana aja ketemu kedai kopi itu. Nah itu kan ngelihat itu kan berarti lagi tren ya kedai kopi ini. Ko Sandy apa nggak tertarik gitu loh untuk ikut membuka kedai kopi gitu? Kalau sekarang belum, mungkin kedepannya nggak tahu ya. Jadi saya sendiri karakternya itu suka mobile. Tadi kan tadi saya sebutkan saya ada unit usaha ya, bentuknya jasa, itu konsultan kafe. Jadi saya lebih suka, oh kawan mau buka, ayo gitu. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin kita riset market, survei tempat dan lain sebagainya, pelatihan barista, peracikan menu, sampai dia siap buka lah ya, siap opening. Jadi saya sukanya mobile. Terus kebetulan ada beberapa kawan, salah satunya Empire Coffee, itu dia di dekat Layan Superindo ya, di dekat UBL sini. Itu dia ada Empire Car Wash, cucian mobil. Terus satu grup dengan dia di lahan yang sama ada Empire Coffee, itu bentuknya cafe. Dan itu yang pertama dan untuk saat ini masih satu-satunya menjual kopi varian rasa buah, siap saji diminum. Gitu. Iya. Jadi Ko Sandy ini lebih suka mobile, membantu ya di daripada belakang di layar. belakang layar daripada buka kafe sendiri Betul. gitu ya. Karena ya itu saya meyakini adanya kita sebut, jadi kawan-kawan komunitas kopi di Jawa itu kan kita bilang silaturahmi ngopi. Jadi kita ke kafe satu, ke kafe A, nanti ke B, C, itu sambil kita datang mungkin kita ada info, kita ada tips racikan menu baru atau apa yang bisa kita bagikan, saling berbagi gitu. Saya sukanya di sana. Jadi karena saya banyak rekanan kafe juga, artinya contoh nih kayak besok katakan Tribun mau ngundang podcast lagi, kita bisa nih Mbak outdoor di kafe mana nih gitu kan. Yang biar nggak bosen kan di studio aja gitu, bisa gitu, macam-macam. Jadi sebenarnya itu sinergi sih ya. Jadi yang saya tawarkan ke semua klien atau customer yang
membeli produk saya atau kerjasama jasa saya nggak cuman jual beli putus, tapi ada value plus. Contoh, kemarin ada liputan di salah satu meliput untuk saya sebagai barista, peracik kopi, trainer. Kita kerjasama dengan salah satu kedai kafe gitu, yang memang saya suplai produknya. Di sisi lain kan dia juga ikut kebantu ke brandingnya gitu loh, mungkin masuk TV nih yang ditayangkan gitu kan. Nah, terus di situ juga kan ada menu-menu yang orang jadi tahu, oh di kafe ini ada menu unik nih, kopi rasa buah kayak apa sih? Value plusnya ada ya, value uniknya kata Mbak tadi, di setiap satu jalan aja beda gang atau dibelokan, itu sudah banyak banget kafe, tapi yo es kopi susu semua, apa value-mu? Gitu. Kalau kita cuma jual ngadu harga murah-murahan, capek dong, ya kan? Kita apalagi sebagai owner, cost itu besar ya Mbak, nyewa tempat itu mahal, karyawan, listrik, pajak dan lain sebagainya. Yang terjadi kan nggak banyak yang bertahan lebih dari 6 bulan atau setahun, karena begitu habis setahun mau ngontrak lagi nggak punya uang, cash flow dia ada yang nggak bagus, itu nggak lancar, ya kan, manajemennya nggak bagus pasti. Itu. Iya. Ini salah satu tips ya, berarti ya kalau yang mau buka kedai atau kafe kopi ini harus cari apa value-nya, gitu unique ya. value. Uniknya apa yang nggak membuat bisa ditiru orang. Yang nggak bisa ditiru orang, yang membuat orang tertarik untuk datang ke sana, gitu ya. Nah, sebenarnya aku ini penasaran ya kok ya, itu apa sih yang membuat kedai kopi ini kok begitu tren sampai kayaknya orang itu berlomba-lomba membuat kedai kopi itu? Nah, jadi kita balik lagi, Indonesia itu kan pasti ngikutnya ke Indonesia itu negara berkembang, ikutnya tren negara maju. Di negara maju kenapa itu tren? Mungkin karena trennya sudah menjadi booming tren di dunia ya. Artinya kalau dulu zamannya itu masih Amerika, Starbucks pionirnya. Wih, Starbucks itu kenapa lifestyle? Orang ngantor di Starbucks, orang ngelobi bisnis Starbucks, mak-mak arisan di Starbucks. Terus lambat laun, sebenarnya kopi itu bukan cuma untuk orang-orang dewasa. Kopi itu bukan cuma untuk orang kantor, anak mahasiswa, SMA ngopi juga bisa. Terus ada pekerja lepas ya, yang mana kita lihat tren di luar negeri itu apa namanya, kafe sebagai co-working space. Nah, kita kan di sini kerja masih ruangannya tertutup segi 4, kantor gini AC, gak seru banget. Kenapa? Orang-orang luar negeri itu merasa kreativitas mereka terhambat, mereka harus, gua ketemu sesuatu mungkin tempat kerja yang nyantai, kafe ada kopinya, yang mungkin ada nuansa alam, kan sekarang banyak tuh kafe nuansanya garden. Malah beberapa lama ini di Indonesia ya, di daerah Jawa tuh kafe yang di tengah sawah ya, unik kan, ada di daerah mau naik ke gunung, tempat-tempat pendakian, jadi mungkin tempat wisata atau memang anak-anak yang biasa pecinta alam kan, mendaki gunung, ada kafenya loh di sana ngopi. Jadi ya itu juga menimbulkan satu daya tarik yang mana ini berjalan seiringan dengan budaya manusia tadi. Jadi ada budaya-budaya orang untuk traveling, untuk apa namanya, liburan sambil ngopi tadi di gunung, tempat wisata. Nah sebenarnya kafe yang ada sekarang kan trennya es kopi susu. Gitu. Jadi yang viral dulu kan es kopi susu Tuku, ya, karena ada Pak Jokowi di situ kan, dia minum ke endorse langsung viral, terkenal kan. Tapi itu bagus, itu jadi barometer, artinya orang Indonesia tuh keren. Kerennya apa? Paling cepat, paling gampang meniru. Permasalahannya gini, ada unique value-nya nggak? Itu kembali lagi. Jadi sekian ratus atau sekian ribu yang buka, yang bertahan berapa? Nggak banyak. Terlepas dari berkaitan itu, kita bisa lihat di belakangnya kan ada unsur teknologi di sini. Kita sebut startup lah ya, kayak Janji Jiwa, Kopi Kenangan dan lain sebagainya. Startup itu memang ada investor pun karena ngelihat mereka bagus, sudah dikurasi, lolos seleksi, sampai miliaran bahkan triliunan ya suntikan dananya gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Bicara kalau kita sebagai pemilik kafe yang jualan es kopi susu, lingkup kecilnya di Bandar Lampung, baru buka atau baru mau buka, kesulitan apa yang kita hadapi? Banyak pastinya. Pertama, brandingnya.
Di Lampung ini lucu Mbak, saya pelajarin riset sudah beberapa tahun ya. Khususnya Bandar Lampung lah ya sebagai pusatnya ya, kita bisa bilang. Mungkin kabupaten atau kota lain ada tapi nggak sebegitu besar ramenya kayak tren kafe, kedai kopi yang di Bandar Lampung nih. Mungkin seminggu bisa puluhan yang buka menjamur kan. Yang saya lihat pertama trennya, ownernya siapa sih itu yang buka? Lucunya itu, jadi bukan harganya berapa, rasanya apa. Tapi kalau ownernya itu mungkin sosialita, dia selebgram dan lain sebagainya, atau mungkin tokoh di kecilnya di kampus lah ya, mahasiswa organisasi kampus, atau partai politik kan ada juga bapak-bapak yang buka, anggota dewan, itu rame ya, temen-temen sepergaulannya lah, artinya gengnya aja yang rame. Nah masih belum apa ya, ironisnya di Lampung ini, di Bandar Lampung, mereka tuh masih belum mencari kopi itu, menghargai kopi dari rasa, dari aroma. Itulah yang saya bilang kenapa kayak kopi buah saya pun lebih diterima di luar. Sesuatu yang baru di Lampung itu tidak mudah diterima, dan branding itu penting banget. Personal branding berkaitan dengan brand si produknya sendiri, itu perbedaannya. Jadi saya juga ada mendampingi ya konsultan kafe untuk di luar Lampung, kayak di Bengkulu, di Bandung tuh ada, Jogja. Di sana lebih ke kita mikir, jadi kreativitas apa? Contoh kecilnya dari interior aja, dari kursi meja atau apa, menu yang unik seperti apa. Tapi kalau di Lampung lebih ke, sementara ini saya lihat, wah aja kafe itu, artinya interiornya udah kayak hotel mewah, hotel berbintang 5 gitu, udah pasti rame. Permasalahannya bertahan berapa lama? Contoh, dia bisa investasi mesin yang dari Jerman, mesin espresso yang cukup mahal ya, mungkin harganya ratusan juta, baristanya ganteng dan lain sebagainya, cantik. Tapi besok selalu akan ada yang lebih, betul ya? Selalu akan ada yang lebih kuat. Dia menjadi base camp, fans clubnya Noah gitu kan, atau jadi fans clubnya band apa, atau anak motor apa. Itu kayaknya langgeng deh. Atau fans clubnya klub bola apa ya, ada nobar, ada apa. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang apa, sifatnya komunitas, meramaikan. Nah itu juga masuk di riset saya, penelitian otodidak saya, bahwa selain dari owner yang mau buka kafe atau kedai kopi itu harus punya satu personal branding yang kuat. Nah di posisi lain juga dia apa ya, ada konsep community base gitu. Jadi kalau kita bisa menggandeng komunitas, ya insya Allah langgeng bukanya, rame terus gitu loh. Iya. Nah ini terakhir ya Ko Sandy. Siap. Itu kalau mau beli kopinya Ko Sandy bisa di mana? Bisa. Di mana ini? Kontak by WA bisa, di Instagram @sandi_newday bisa, di Tokopedia Lampung Oke bisa, terus di Shopee pun bisa. Apa nama Shopee-nya? Shopee-nya ada linknya di Coffee New Day. Coffee New Day. Ya, nanti kita kasih di deskripsinya. Oke. Nah ini kalau nomor WA-nya nih berapa? Boleh. Mau dicatat apa di? Sebutin aja. Nomor WA di 0812 727 9282. Iya. Pengiriman bisa ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga bisa ya? Bisa. Kemana aja bisa Bisa, pokoknya. kemana aja. Mau lokal pun bisa. Ya. Oke. Itu apa harus hamin berapa itu pesan? Atau sudah langsung ready stock? Nah, kalau untuk jumlah yang besar, yang banyak, biasa kita ada proses produksi lah sekitar 2-3 hari. Tapi kalau produknya sedikit untuk konsumsi pribadi itu kita ada ready stock. Kenapa ya? Karena seperti yang diketahui di awal, bahan bakunya kan buah asli. Jadi kita sengaja nggak stok banyak supaya ekstrak buahnya itu tetap fresh. Oke. Iya, jadi terima ya, mau kiriman kemana aja, berapapun jumlahnya bisa aja pokoknya. Oke Ko Sandy, terima kasih banyak ya waktunya banyak ya, Mbak, udah jauh-jauh datang ke kesempatannya. Tribun, ke Tribun. Dari mana tadi ke sini?
Ya, dari rumah. Oh, dari rumah. Jalan juga. Oke, makasih banyak ya Ko Sandy ya. Sama-sama, Mbak. Nanti Makasih. kalau diundang ke sini lagi boleh lah ya. Boleh, iya. Ya mungkin nanti diundangnya kita di luar studio, Oke, di kafe iya. apa gimana. Jadi nggak monoton ya. Oke, iya boleh. Makasih banyak ya Ko Sandy ya. Sama-sama loh Mbak, makasih kesempatannya, sukses selalu. Iya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Ko Sandy. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Menparekraf Sandiaga Uno hadiri Pesona Kemilau Festival Krakatau 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Pesona Kemilau Festival Krakatau ke-31 tahun 2022 di Anjungan Agung Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu 27 Agustus 2022. Menurut Sandiaga Uno, saat ini Festival Krakatau telah berhasil masuk dalam karisma event Nusantara yang telah diseleksi dan dikurasi. Ia mengatakan sejarah Gunung Krakatau sangat menarik dan memiliki keindahan tersendiri. Maka dari itu, ia berharap destinasi wisata di Provinsi Lampung mampu unggul dan berdaya saing secara global. Sandiaga juga mengatakan selama ini penyelenggaraan Festival Krakatau yang rutin setiap tahunnya sudah menyuguhkan kearifan lokal, seni budaya, serta edukasi yang dikemas dalam bentuk tur. Untuk itu kedepannya menurut Sandiaga harus disiapkan paket untuk perjalanan para wisatawan dikarenakan Gunung Krakatau memiliki nilai sejarah berkelas dunia. Dan ia pun yakin Lampung mampu menyiapkan paket dengan konsep yang berkualitas dan berstandar nasional. Ia juga mengungkapkan saat ini kementerian telah menargetkan menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan baru yang berada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu upayanya adalah pengembangan Menara Siger yang nantinya akan ada seperti Jatim Park di Lampung. Karena ini jadi salah satu proyek besar diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga perekonomian daerah juga akan meningkat. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengungkapkan, jika Provinsi Lampung memiliki banyak potensi wisata yang berkelas internasional. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau yang hanya ada di Provinsi Lampung. Arinal juga mengungkapkan kalau sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadikan Pelabuhan Bakauheni menjadi kawasan ekonomi khusus. Sehingga nantinya menurut Arinal diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, bertemu PPP Lampung Sandiaga Uno didukung untuk maju Pilpres 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno gelar silaturahmi bersama Partai Persatuan Pembangunan Lampung. Pertemuan dilangsungkan di Rumah Makan Begadang Resto Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 27 Agustus 2022. Sandiaga menyampaikan dirinya memprioritaskan undangan dari PPP Lampung karena PPP adalah keluarga besarnya. Ia mengatakan senang diundang untuk berdialog memikirkan masa depan ekonomi Indonesia. Ia pun berharap P3 menjadi partai yang memperjuangkan Indonesia dengan konsep keislaman. Saat disinggung terkait kesiapan Sandiaga Uno untuk maju sebagai Pilpres 2024, ia mengatakan elit partai politik yang lebih berhak menentukan pilihannya. Sebab menurut Sandiaga, saat ini tugasnya bekerja untuk menghasilkan capaian-capaian sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah menunjukkan geliatnya. Disinggung kembali jika Koalisi Indonesia Bersatu menggaetnya sebagai calon presiden, Sandi mengatakan kesiapannya. Di tempat yang sama, Ketua DPW P3 Lampung Supriyanto mengatakan
sangat bangga atas datangnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ia pun berharap dengan hadirnya Sandiaga bisa membawa perubahan untuk ekonomi kerakyatan di Lampung, khususnya di bidang pariwisata. Terlepas dari itu, saat disinggung perkembangan koalisi KIB, Supriyanto mengatakan belum mengarahkan ke salah satu calon. Sedangkan saat disinggung apakah DPW P3 akan merekomendasikan nama Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024, Supriyanto mengatakan usulan itu sifatnya tertutup. Berita selanjutnya, pohon tumbang di Jalan Imam Bonjol timpa pengendara motor. Satu pohon tumbang menimpa satu pengendara motor yang melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Jumat 26 Agustus 2022 malam sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung korban bernama Alif Prasetya, warga Kelurahan Gotong Royong, Bandar Lampung, tidak mengalami luka serius dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan dari warga sekitar, Firman bahwa pohon jenis akasia itu tiba-tiba saja tumbang dan pada saat yang bersamaan ada beberapa kendaraan yang melintas, namun motor korban yang paling dekat. Akibatnya motor milik Alif rusak di bagian depan. Katanya korban yang berboncengan tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara motor korban diamankan oleh warga sekitar. Akibat kejadian tersebut sempat terjadi kemacetan lalu lintas lantaran pohon berdiameter 120 cm itu menutup badan jalan. Petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Barat yang berada di dekat lokasi pun langsung membuka jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Sementara itu, tim BPBD Kota Bandar Lampung melakukan pemotongan pohon agar mudah dievakuasi. Menurut keterangan Komandan Peleton BPBD Kota Bandar Lampung, Kosim, pihaknya sudah menerjunkan 6 personil untuk mempercepat proses evakuasi pohon tumbang tersebut. Berita selanjutnya, videonya viral. Dua pelaku pengeroyokan sopir truk di Banten ditangkap di Bakauheni. Personil kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan berhasil mengamankan dua pelaku perusakan dan pengeroyokan terhadap supir truk di Balaraja, Banten. Kedua pelaku yang diamankan adalah Imam Umairi dan M. Sandi Wahyudi. Mereka diamankan di areal pintu keluar Pelabuhan Bakauheni saat hendak melarikan diri ke Sumatera pada Sabtu 27 Agustus 2022. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika mengatakan, kedua pelaku diamankan pihaknya setelah berkoordinasi dengan Polsek Balaraja, Kota Tangerang. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan video viral saat kedua pelaku melakukan pengerusakan dan pengeroyokan. Lalu pihak KSKP berkoordinasi dengan Polsek Balaraja Kota Tangerang untuk melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Rido mengatakan para pelaku melarikan diri dengan cara mencari tumpangan kendaraan yang melintas. Adapun aksi perusakan dan pengeroyokan terhadap korban Agitya yang merupakan sopir truk terjadi pada Kamis 25 Agustus 2022 lalu. Kedua pelaku melakukan pecah kaca mobil korban menggunakan botol minuman. Rido mengatakan, aksi itu dilakukan kedua pelaku lantaran kesal tidak diberikan uang saat melakukan pemalakan. Beruntung, saat kejadian salah satu teman sopir atau kernet truk sempat merekam aksi kedua pelaku. Setelah memvideokan, ia memostingnya di media sosial sehingga video tersebut viral. Rido mengatakan kedua pelaku kini diamankan di kantor KSKP Bakauheni. Ia menuturkan nantinya kedua pelaku akan dibawa ke Polsek Balaraja Kota Tangerang. Keduanya akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
Berita selanjutnya, 4 pencuri gasak 2 motor di rumah warga Sidomulyo, Lampung Selatan. Aksi pencurian sepeda motor atau curanmor kembali terjadi di rumah Toto Sugiono di Dusun 5 Mustika Raya 1, Desa Seluretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Jumat 26 Agustus 2022 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Tak tanggung-tanggung, para pelaku menggasak 2 unit motor sekaligus di rumah tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 4 orang yang berjalan di sekitar rumah korban. Aksi kawanan tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Pemilik rumah Toto Sugiono mengatakan aksi pencurian diperkirakan terjadi sekitar waktu subuh, yakni pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Menurut Toto, saat itu ia sedang tertidur sehingga tak mendengar suara apapun. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendelanya. Lalu pelaku membuka pintu rumah dan mengambil 2 motor yang ada di rumah tersebut. Toto mengatakan dirinya sempat terbangun karena hendak melaksanakan salat tahajud. Kemudian setelah salat ia kembali tidur kurang lebih 30 menit setelahnya. Toto mengatakan dalam rekaman CCTV ada sejumlah orang yang mencurigakan keliling sekitar rumah pada pukul 3:27. Saat anaknya terbangun hendak ke kamar mandi, ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Toto mengatakan dirinya baru mengetahui pencurian motor tersebut sekira pukul 3:40. Awalnya pihaknya tidak menyadari kalau kedua motornya sudah tidak ada. Setelah melihat pintu rumah terbuka, barulah mereka sadar bahwa motor tersebut sudah hilang. Beruntung anaknya tidak terpergok pelaku karena di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat keempat pelaku membawa senjata tajam. Ia mengatakan barang yang hilang motor 2 unit, 1 bungkus pakaian laundry dan alat steam motor. Toto mengatakan kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Toto kemudian melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Sidomulyo. Kepala Desa Seluretno Ahmad Subari membenarkan bahwa salah satu rumah warganya telah disatroni kawanan pencuri sepeda motor. Berita selanjutnya, Chandra Department Store MBK beri diskon hingga 50%. Chandra Department Store Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo menarik untuk pelanggan setianya. Supervisor Chandra Department Store Mall Bumi Kedaton, Amelia, mengatakan promo yang dimaksud adalah diskon 30 hingga 50% untuk produk Ini aku lagi ada di Chandra Department 20 hingga 30% untuk produk laki-laki. Kedua promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2022 mendatang. Promo ini digulirkan dalam rangka dibukanya Chandra Department Store yang berlokasi di lantai 3 Mall Bumi Kedaton pada Sabtu 27 Agustus 2022. Menurut Amelia, di lantai 3 Chandra Department Store khusus menjual produk laki-laki dan anak-anak. Produk laki-laki seperti pakaian formal, casual, dan underwear. Di produk laki-laki juga dijual produk Hush Puppies dan Obermain. Sebelumnya, kedua produk ini hanya ada di Chandra Department Store Tanjung Karang. Amelia mengatakan untuk produk anak-anak terdiri dari pakaian, mainan, sepatu, dan juga sendal. Sedangkan pakaian wanita untuk sementara ada di Atrium Mall Bumi Kedaton. Untuk pakaian wanita pun sedang ada promo menarik, yakni potongan harga sebesar Rp160.000 untuk chick girl. Promo tersebut berlaku untuk barang dengan harga normal. Promo selanjutnya, setiap weekend ada diskon 30 hingga 50%, lalu setiap weekday ada diskon 20 hingga 30%. Untuk produk wanita yang lain seperti tas, kosmetik, sepatu, dan sandal ada di Chandra Department Store di lantai 2 Mall Bumi Kedaton. Di Chandra Department Store lantai 2 ini juga ada beberapa pakaian formal laki-laki, sepatu, dan sandal laki-laki, serta batik laki-laki dan juga perempuan. Sementara di Bazar Chandra Department Store di depan Time Zone ada sepatu laki-laki dan juga koper. Chandra Department Store buka setiap hari mulai 10 pagi hingga 10 malam mengikuti jam buka Mall Bumi Kedaton.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali lagi di tempat wisata Lampung. Kali ini tempat wisata Lampung ada di Villa LDR atau Lombok Datuk Residen. Villa LDR mulai secara resmi dibuka pada Januari 2021 lalu. Ide membuat villa yang bisa sekaligus menjadi lokasi wisata tercetus karena melihat kondisi pandemi yang kian memaksa masyarakat membatasi aktivitas. Villa LDR atau Lombok Datuk Residen patut jadi rekomendasi menginap bagi wisatawan di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelusuran dari tribuntravel.com, sesuai dengan namanya, Villa LDR termasuk jenis penginapan yang mengusung gaya arsitektur rumah tradisional. Rumah Lombok sendiri identik dengan rumah panggung dengan atap melengkung sampai ke bawah. Terdapat 4 bangunan rumah Lombok yang terdiri berderet yang telah diasah ke atas setinggi 7 meter agar bisa terlihat jelas panorama pegunungan. Adapun fasilitas yang disediakan, di dalamnya tentu ada kamar dengan ukuran 4x6 yang memiliki fasilitas lengkap untuk menginap. Fasilitas tersebut diantaranya ada kasur empuk untuk 2 orang atau king bed nomor 2, kelambu, handuk, lemari pakaian, lemari laci, rak piring, sound system, wifi, dan juga smart TV. Tak ketinggalan dengan kamar mandi dalam dengan WC duduk, shower, wastafel, dan juga cermin elektronik. Untuk suasananya sendiri, meski suasananya sudah terasa sejuk, pendingin ruangan ini seperti AC tetap diadakan. Di luar kamar penginapan terdapat balkon santai dengan kursi dan meja yang bisa digunakan sebagai spot foto dengan latar belakang pegunungan yang luar biasa indah. Dari atas balkon ini juga masih bisa terlihat selain fasilitas lainnya,
di bagian halaman bawah untuk melengkapi suasana liburan, yaitu terdapat kolam renang sedalam 100 sampai dengan 150 meter untuk usia dewasa dan juga anak-anak. Ada pula ruang meeting semi outdoor, gazebo, 2 alat fitness, dan halaman parkir yang pastinya luas. Villa LDR memiliki nuansa yang lebih private, yakni terletak di lokasi yang tenang dan jauh dari keramaian. Akan tetapi tetap strategis untuk menjangkau banyak tempat wisata yang hanya berjarak sekitar 100 meter. Wisata yang dimaksud seperti Kampung Vietnam, Cukung Vietnam, Tebing Vietnam, Puncak Vietnam, Lengkung Langit, Taman Kupu-Kupu, Tahura, dan masih banyak lagi. Untuk tarif menginap, Tribuners melalui Leni Lotiana, manajer Villa LDR. Hingga saat ini tarif menginap di Villa LDR masih dikenakan biaya promo. Calon wisatawan bisa menyewa 1 rumah Lombok beserta dengan isi dan fasilitas lainnya mulai dari harga Rp400.000 sudah termasuk dengan sarapan loh Tribuners. Lebih dari 2 orang dalam satu kamar bisa menambah bed atau kasur seharga Rp75.000 satu kamar dan bisa menampung sekitar 5-6 orang. Dengan tarif demikian, wisatawan sudah mendapatkan gratis sarapan dan semua fasilitas termasuk kolam renang dan juga alat barbeque.
Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Villa LDR. Untuk video selengkapnya silahkan follow YouTube Tribun Lampung News Video.